Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Saya Andi yang akan menemani Eka mengguidance acara ini. Oke. Setelah ini kita akan ada narasumber kita juga gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin saya sedikit overview dulu mengenai Indopeta Talk. Indopeta Talk merupakan salah satu program Indopeta yang kita helat dan juga kita laksanakan itu untuk memberikan informasi dan juga sharing pengalaman dari teman-teman profesional yang ada di bidang geospasial gitu ya. Kita juga punya program yang lain seperti mini class dan juga bootcamp yang akan dilaksanakan pada 2023 ini gitu. Khusus untuk Indopeta Talk, kita lebih ke sifatnya sharing gitu ya. Kalau misalkan untuk mini class dan juga bootcamp mungkin lebih ke tutorial gitu ya. Sehingga nanti mungkin kita lebih banyak diskusi dan bisa lebih banyak ngobrol nih dengan narasumber yang sudah kita undang pada pagi hari ini gitu. Nah, Indopeta Talk ini sudah ada seri ketiga. Yang seri ketiga ini kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol mengenai geospasial dan juga perannya nih di dalam bidang konstruksi, terutama di salah satu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Waskita Karya. Andi, mungkin ada tambahan? Untuk kegiatan ini harapannya kita adalah memberikan gambaran kepada teman-teman semua bagaimana peran geospasial ada di bidang konstruksi dan bagaimana pengalaman narasumber kita, Mas Bagus, menjalani itu. Tantangannya seperti apa hingga nanti teman-teman yang ingin bergabung atau berkarya di bidang konstruksi punya gambaran besar dan punya tips dan triknya nanti yang akan disampaikan oleh Mas Bagus. Kompetensi apa yang harus dipenuhi, dipersiapkan gitu. Apalagi yang masih mahasiswa, ada beberapa yang masih mahasiswa, udah mulai membekali dirinya. Kurang lebih begitu nanti ya. Betul. Nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Untuk rundown acaranya, secara garis besar kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti kita akan lebih diskusi tentang pengalaman Mas Bagus dan juga pengalamannya di Waskita Karya, peran geospasial yang ada di dunia konstruksi, seperti itu overview-nya. Lalu kita akan ada sesi tanya jawab untuk sesi 1, kemudian kita beranjak ke sesi 2. Nanti lebih ke career and benefit di dunia konstruksi secara umum dan juga khususnya di Waskita Karya, serta tips and trick kalau misalkan teman-teman juga pengen berkarya di geospasial khususnya di bidang konstruksi gitu. Nanti setelahnya akan ada sesi tanya jawab untuk sesi kedua gitu ya. Lalu terakhir nanti akan ada juga informasi tentang mini review yang nanti akan kita informasikan lebih lanjut setelah ini gitu ya. Sebelumnya juga mungkin aku izin share screen dulu untuk lebih menginformasi gitu mengenai acara di hari ini. Hari ini kita ada pembahasannya ada 5. Pertama yaitu tentang pengalaman kerja di proyek konstruksi gitu ya. Kemudian yang kedua pengalaman narasumber kita untuk proses masuk ke Waskita Karya itu seperti apa. Lalu yang ketiga peran geospasial di konstruksi khususnya di Waskita Karya itu seperti apa. Ini untuk sesi 1. Kemudian sesi 2-nya adalah mengenai karir and benefit di dunia konstruksi gitu, khususnya di Waskita Karya juga gitu ya. Kemudian terakhir yaitu tips and trick berkarir di bidang konstruksi gitu. Hari ini adalah publikasi acara yang sudah dilihat juga dari teman-teman sehingga teman-teman mendaftar gitu ya. Kemudian hari ini kita di hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 10 dan kita akan laksanakan Indopeta Talk ini sampai dengan selesai. Dan tolong juga teman-teman sobat Indopeta semua menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan, yang sudah kita share juga di WA Group, sehingga nanti kita dokumentasi di akhir acara nanti bisa lebih rapi dan juga lebih oke gitu ya. Kemudian don't forget untuk bisa hadir tepat waktu, terus dipersiapkan juga untuk segala kebutuhannya, jangan lupa juga semangatnya. Terus siapkan juga kalau diperlukan ada snack dan minuman juga ya.
Semua informasi akan diinformasikan melalui WA Group, termasuk juga untuk mengenai sertifikat dan lain sebagainya nanti. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung panggilkan aja ya narasumber kita. Salah satu sobat geospasial kita yang berkarya di bidang konstruksi, khususnya di BUMN Waskita Karya gitu. Secara garis besar, beliau ini sudah pernah menangani beberapa proyek, khususnya di bidang geospasialnya, di Lombok, dan juga sekarang di daerah Medan gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lebih diskusi juga untuk lebih jelasnya lagi. Oke, mungkin please welcome to Mas Bagus Dwi Ramdhani. Dipersilakan Mas Bagus, halo. Ya, halo Bang Eka, Mas Andi, dan teman-teman geospasial ya. Iya, siap. Lah ini adalah Mas Bagus yang akan menjadi narasumber di Indopeta Talk ketiga kali ini gitu ya. Dari seragamnya aja udah kelihatan banget ya, ini dari karyawan Waskita Karya gitu ya. Oke, mungkin kita diskusinya lebih ke santai aja ya Mas Bagus ya. Jadi boleh. lebih ke ngobrol-ngobrol, talk show seperti itu. Jadi hari ini mungkin pertanyaan pertama nih, mungkin Mas Bagus bisa sedikit menjelaskan tentang Mas Bagus secara overview dulu. Mas Bagus tuh dari mana kuliahnya, terus habis itu ceritanya kok bisa sampai masuk ke Waskita, latar belakangnya seperti apa, mungkin sebelumnya udah pernah kemana dulu gitu ya, mungkin seperti itu Mas Bagus. Silahkan. Ya. Oke, terima kasih Bang Eka, Mas Andi. Jadi salam kenal, saya Bagus Dwi Ramdhani. Saya sekarang posisinya sebagai site engineer kalau ada judulnya site itu berarti jadi ini ya, di project gitu, ini di lapangan. Jadi muter, kita hidupnya nomaden lah kayak gitu. Untuk pengalaman jenjang pendidikan ya, ini pertama mungkin dari SMA kali ya, karena ada hubungan sama Bang Eka. Jadi saya juniornya Bang Eka di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Setelah SMA ikut Bang Eka juga ke ITB. Pokoknya Bang Eka kemana sih ikut lah. Bang Eka di ITB bertemu di jurusan Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian. Lalu jurusannya di Teknik Geodesi dan Geomatika. Subjurusannya geodesi murni gitu ya. Terus jadi kalau dari perjalanan pendidikan gitu ya kan dulu aku geodesi kan di subjurusannya kan geodesi murni ya Bang ya. Iya. Pelajarannya mengenai penelitian gempa bumi, deformasi. Terus kebetulan juga dapat kesempatan ikut fast track di sana. Yep. Jadi setelah selesai S1 langsung S2, nerusin penelitian yang sama juga di bidang deformasi. Jadi emang awalnya emang tertarik. Sebenarnya kalau kita jauh ke belakang ya, kita sebenarnya kalau udah ITB, FITB pasti kan kita semangatnya oil and gas gitu. Iya, oil and gas gitu. Terus akhirnya ada peluang jalurnya melalui geodesi gitu kan. Nah, kita masuk geodesi sampai di sana ternyata kalau saya pribadi sih agak tertarik tuh terkait sama disaster kan, kita disaster risk management gitu kan. Terus kebetulan di ampunya juga sama dosen terbaik juga di geodesi itu kan, Pak Irwan Mailano.
Terus akhirnya belajar deh tentang deformasi itu. Nah, jadi kebanyakan ke geodesi murni ya jatuhnya awal-awalnya itu ya. Sampai akhirnya lanjut eh, mulai ikut memetakan gempa, muncul peta gempa 2017 itu. Lalu nah, terus kenapa bisa nyemplung ke waskita kali ya gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa ikut ke waskita karena ikut itu tahun 2017. Yap. 2017 itu saya masih itu udah semester 4 berarti ya, semester 4 untuk S2-nya. Udah semester akhir lagi nyusun tesis lah intinya gitu. Terus beberapa teman angkatan saya yang udah lulus bareng-bareng lulus di 2016, mereka kan udah ada beberapa nyebar tuh, ada yang ke hidrografi, ada yang masuk ke BIG, ada yang ke BPM gitu. Terus ada teman juga yang masuk ke bidang konstruksi tuh si angkatan saya. Terus saya tanya itu kan kok ini daftarnya lewat mana kok bisa gini? Soalnya setahu saya waktu itu kayak kita buka apa sih namanya lowongan kerja atau kayak poster-posternya open recruitment gitu kan. Setahu saya kalau geodesi itu di konstruksi jarang-jarang gitu ada yang buka S1 geodesi lah gitu. Kata teman saya ada nih waskita gitu, oh gitu. Terus saya tanya-tanya, kamu di mana proyeknya sekarang? Lu di, gue di Palembang sekarang. Oh gitu. Ya udahlah. Terus tanya lagi kan, emang waskita masih buka lagi ini jalur rekrutmennya? Belum tahu sih, karena dia kan gabungnya di 2016 kuartal keempat ya gitu kan. Jadi 3 bulan terakhir 2016 lah. Ya udah, selang berjalannya waktu, nah, iseng-iseng nih kan lagi nyusun tesis ya browsing lainnya kan buat refreshing kan kayak YouTube apa terus kayak buka itu apa sih kayak portal rekrutmen di ITB itu kan ada ya, aku lupa deh namanya. Nah itu terus kok ada lagi nih waskita yang kayak temanku cerita kan. Ya udah akhirnya coba iseng lah ya, iseng buka, oh ya benar ada tuh bisa dari teknik geodesi. Sebenarnya kan dia kalau waktu kita banyak ya, dia ada sipil, ada mekanikal, mesin, lingkungan pun ada, lingkungan, elektro, terus sampai itu ada geodesi. Oh gitu ya udah deh. Aku waktu itu sebenarnya lumayan iseng daftarnya itu, karena kan emang lagi tesis ya gitu kan. Ya berangkat dari situ lah coba udah iseng berhadiah lah gitu submit administrasi selang beberapa waktu itu nggak lama sih dari open recruitment itu setelah ditutup seminggu kemudian saya dapat SMS bunyi SMS itu intinya saya lulus seleksi administrasi saya juga lulus ya ya udah deh terus dipanggil buat apa namanya tes ke Jakarta ya gitu. Nah itu waktu itu nggak pakai email-emailan kalau pengalaman pribadi ya, ini pengalaman pribadi disclaimer karena kita nggak tahu tuh nanti program-program rekrutmennya kayak gini. Kalau aku dulu itu program MT ya, manajemen training gitu. Jadi dapat info via SMS gitu. Cuma waktu itu kan ini beneran orang waskita atau bukan gitu ya. Akhirnya aku ini nanya teman-temanku gitu, ada yang ikut daftar ini kan waskita ini enggak gitu di link yang ini gitu. Terus nanya-nanya beberapa teman yang di ITB lah gitu ya, geodesi sejurusan lah. Nanya ternyata ada juga tuh si beberapa teman saya juga yang dapat SMS yang sama dari nomor yang sama gitu dan bahasanya juga sama. Akhirnya cukup confident lah gitu. Oh kayaknya emang bukan ini karena toh juga di SMS itu kita nggak ada tuh disuruh apa namanya transfer uang. Oh ya tuh nggak ada. Maksudnya kalau udah ada berbau biaya yang nggak jelas tuh udah pasti agak aneh lah itu nggak usah diwaro gitu. Akhirnya karena ada teman juga plus di situ juga nggak ada yang berbau uang. Intinya dia cuma ngasih tahu tanggal segini jam segini nanti datang ke kantor waskita lantai 11
bawa dokumen A B C D E, gitu lah. Ya udah, akhirnya kebetulan kan kalau semester 4 kuliahnya nggak terlalu padat kan ya. Iya. Jadi saya nggak bolos ya. Disclaimer lagi ya. Oke, siap. Jadi ada manfaatin waktu gitu lah. Nah, jadi saya ke Jakarta bareng teman-teman saya itu, terus ya udah kita di sana awal masuknya itu seleksi, ada interview awal dulu sama tim human resource-nya, human capital-nya gitu. Nanya tentang data-data pribadi itu nyocokin sih sebenarnya itu, ini benar nggak sih orang yang daftar orangnya ini. Terus apa namanya, di situ kita ngisi kayak beberapa form gitu. Apabila kamu keterima di waskita, kamu siap, kamu mau ditempatkan di mana, gitu. Kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak mau di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, jadi seluruh checklist gitu tuh. Aku kan kayak, nah kalau aku pribadi sih aku nggak checklist semuanya gitu loh. Aku kayak, aduh jauh juga nih ke Papua ya. Kalau Nusa Tenggara boleh lah dekat rumah gitu kan. Nusa Tenggara, Jawa pasti. Habis itu Sumatera aku centang, Kalimantan. Itu cuma tiga pulau itu doang sih. Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara gitu. Terus setelah itu besokannya langsung lanjut tes tulis ya. Tes tulis tuh sebenarnya kayak apa tuh, TPA, terus psikotes, habis itu tes TOEFL, sama psikotes tuh udah termasuk itu ya yang koran yang banyak gitu. Oh iya. Gitu lah. Pokoknya itu seharian full gitu. Terus habis itu setelah itu 2 hari kemudian lah gitu, kita lanjut tes kesehatan. Nah, jadi itu berarti auto lolos ya? Nah itu makanya kalau yang pas waktu aku yang ikut tes seleksi kemarin tuh dia bukan auto lolos, dia emang nggak langsung di-cut-cutin gitu. Jadi kayak semua orang ikut sampai tes kesehatan tuh masih ikut semua tuh. Nah jadi terus di tes kesehatan masih di Jakarta juga sih. Tes kesehatan, nah selesai tes kesehatan itu tahap berikutnya kan interview user tuh, tapi dia nggak langsung. Jadi tes kesehatan kita disuruh balik ke daerah masing-masing. Aku balik ke Bandung lagi, lanjut kuliah. Terus itu kan sebenarnya udah dikasih tahu ya, interview user tuh nanti tanggal 10 kali gitu, hari Senin tanggal 10 nanti bakal yang lolos dari 3 tahapan kemarin sebelumnya, tes tulis, kesehatan, sama bahasa Inggrisnya itu nanti akan diundang buat hari Seninnya. Oh ya udahlah gitu. Nah terus kan ya udahlah, kan saya nggak ada beban juga kan gitu, karena kan tadinya judulnya kan iseng-iseng gitu, tapi kok hari Sabtu ada SMS ya ini, ngarep juga gitu. Iya. Membohongi diri sendiri juga. Wah ternyata saya kurang masuk kualifikasi deh gitu. Ya udahlah gitu kan, hari Sabtu berlalu, Minggu berlalu, Senin. Oh udahlah itu kan saya lanjut ke lab lagi mau processing data. Nah tiba-tiba hari Senin pagi itu saya ditelepon gitu. Halo, bisa datang ke Cawang gitu, kantor pusat yang waskita di Cawang. Iya betul. Bisa datang ke Cawang, ini kita mau interview. Hah? Oh dadakan ya gitu. Oh belum dapat ininya, undangannya gitu. Oh enggak ada sih, saya nggak dapat SMS sama sekali gitu. Oh gitu, iya soalnya namanya Mas terdaftar juga nih buat yang ikut interview user gitu. Oh gitu ya. Oh tapi kalau hari ini sih nggak bisa, saya kan nggak mau kan kalau saya nggak bisa kalau hari ini. Gimana tuh kalau nggak hari ini saya masih dikasih kesempatan nggak? Oh gitu ya. Terus akhirnya dia bilang ya udah sebentar, saya koordinasi dulu sama manajer human capital saya, apakah bisa ada jadwal susulan gitu. Ya udah akhirnya ditutup. Terus kayak, oh ternyata masih dipanggil, tapi kok gini ya? Ini apa?
apa kok nggak langsung, apakah ini sebuah pertanda emang udah bukan rezekinya gitu kan. Terus ya udahlah gitu, kalau dengan kesempatan ya syukur, kalau enggak ya udah gitu kan. Iya. Akhirnya beberapa saat kemudian itu saya ditelepon lagi gitu, halo Mas Bagus, ya kalau misalkan hari besok bisa nggak kita interview usernya, terus oh kalau besok besoknya jam berapa katanya lagi, besoknya sekitar jam 10 gitu. Oh jam 10 ya, oh, jam 10 saya bisa gitu. Padahal kalau pagi banget kan kita gimana Iya. dari Bandung. Betul. Terus saya tanya lagi, saya konfirmasi lagi, oh kalau jam 10 ya udah nggak apa-apa bisa gitu, saya nyusul ke Cawang. Oh ya nanti jam 10 kita tunggu ya di sini. Oh ya udah gitu kan. Oh berarti masih kasih kesempatan ya. Ya udahlah saya berangkat. Besokannya saya berangkat lah, ambil travel gitu kan. Travel pagi. Nah ternyata di situ saya tahu saya sendirian yang berangkat, teman saya nggak teman saya nggak ikut gitu kan. Nggak ikut ya, oh gimana nih, ya udahlah gitu kan. Eh, Berangkat, nah di sana langsung nyampe kelas kita lapor ke bagian human capitalnya, terus oh ini yang ikut susulan ya gitu, iya iya Pak gitu. Terus akhirnya saya dikasih kesempatan interview user langsung sama eh SVP bidang eh, HCM ya, human capitalnya langsung gitu, dia sama SVP-nya. Saya juga, bosnya saya kira user tuh sama manajer aja biasa gitu, kok sampai SVP ya gitu, kaget juga. Ya udah dipanggil lah, masuk saya ke dalam. Nah di situ ternyata saya kasih tahu gitu kenapa kamu eh, dihubunginnya tengah hari gitu. Jadi saya dikasih lihat lah itu apa, lembar hasil tes saya yang kemarin gitu. Eh, ini kamu eh, dari administrasi lah gitu kan, dari kampus ITB ya, apa tuh transkrip IP nggak, bagus, TPA bagus, psikotes bagus, tapi kok kamu bahasa Inggris sih kurang nih gitu. Iya Pak. Iya jadi apa, bahasa Inggrisku tuh terlalu, kan minimal 500. Iya. Nah aku tuh 498 Aduh, gitu. tipis ya. Dia Iya. makanya dia bilang gitu, makanya ini kamu tuh agak aneh, apa kamu tidur pas tes gitu, dikatain gitu. Kamu tidur pas kantor apa nggak tidur malam kok bahasa Inggrisnya apa ngedrop gini gitu. Eh, Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Ya little I can Pak gitu. Dandain balik aja gitu, karena dia orang Bandung juga sih, dan orang ITB kan gitu kan, lu tahu kan setelah ngobrol-ngobrol. Akhirnya di sana ya udah, makanya di sini kita ada kasih kesempatan buat kamu gitu, khususnya akhirnya di situ di interview user itu ya kita dikasih studi kasus lah, intinya diskusi gini juga, tapi dikasih studi kasus lah sama beliau, di mana beliau lebih berpengalaman banget lah di bidang konstruksi dibandingkan kan kalau saya dulu fresh graduate geodesi murni lagi kan kalau kita di ITB ada geodesi murni, ada geodesi terapan ya, yang benar-benar gimana memanfaatkan ilmu ke geodesi untuk menjadikan sebuah produk gitu ya, kayak di bidang konstruksi dan sejenisnya. Makanya ya udah ya kalau kemarin aku jawabnya ya dari apa namanya, ya berdasarkan logika ini aja, logika sederhana aja gitu, nggak, soalnya kalau ngomongin tentang apa nyerempet ke bidang konstruksi kayak ini banget, kayak so tau banget itu kan, nanti takutnya di blunder kan gitu, ada yang normatif aja lah jawabnya gitu, yang nggak apa tuh namanya, bluffing ya dulu ya kalau di IMB. Kalau di kita ya, Itu penting juga itu ternyata, itu aspek di IMG. Setelah proses interview beres, jadi bisa balik lagi udah siap Bandung,
Sebentar Mas Bagus. Kayak tadi karena kamu agak terlalu bergerak, mikrofonnya kayaknya ini deh, kegeser deh. Oh, bukan sih, ada kereta lewat. Oh ya ini udah oke. Benar. Kereta lewat soalnya tadi. Oh ya. Ini saya kan di kantor ya, di direksi KIT. Kebetulan kalau kontraktor tanggalnya hitam semua teman-teman, jadi nggak ada sih Oh, iya. hari kerja gitu, hari kerja kita tiap hari. Ini lagi di kantor direksi KIT-nya samping rel kereta persis ya, makanya setiap sejam sekali ada kereta lewat. Oke. Izin lanjut ya. Ya, silakan. Tadi apa? Oh itu ya, udah balik ke Bandung. Gitu. Ya. Udah balik ke Bandung, udah selesai interview user. Terus seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian saya lupa. Itu dapat SMS notifikasi lagi dari nomor yang sama. Pokoknya nomornya dia nggak ganti-ganti sih, untungnya yang. Jadi saya bisa confident bahwa ini tuh benar-benar orang Mas kita gitu. Di situ disampaikan bahwa selamat, Anda telah diterima di program manajemen trainee 2017. Itu saya 2017 bulan Maret. Selanjutnya akan masuk program OJT gitu. Silahkan itu kan diundang buat ke waskita, terus dikasih tahu tuh listnya apa aja yang harus disiapin. Jadi kayak harus pakai kemeja warnanya biru muda. Oh, gitu biru kan. muda, ya. Masih Bang Eka udah familiar banget tuh di dekat-dekat Cawang sana kan. Iya. Biru muda, terus habis itu celana bahan dan lain-lain gitu lah. Nah, akhirnya udah kayak gitu masuk ke waskita, saya berangkat. Nah, itu saya agak bimbang sih itu karena sebenarnya emang kuliah udah sepi, tapi kan tetap ada jadwal kuliah kan. Makanya saya bilang ini saya disuruh berangkat, ini ibaratnya kayak disuruh langsung ngantor ke sana ke Cawang. Sedangkan saya juga ada tabrakan jadwal kuliah lainnya kan. Akhirnya saya konsultasi ke dosen pembimbing saya gitu. Pak, maaf ini saya ada kondisi seperti ini. Mohon arahannya Pak. Gitu. Terus ini kan dari dosen saya sih saya cukup surprise juga gitu responnya gitu. Karena sebenarnya kan kalau dosen ini dia lebih membimbing saya tuh supaya lanjut lagi gitu ke jenjang berikutnya untuk penelitiannya supaya dilanjutin terus gitu sampai S3 gitu kan. Cuma dari dosen saya bilang oh ya udah nggak apa-apa, pokoknya diatur jadwalnya sama jangan sampai tesis kamu terhambat gitu. Oh siapa gitu. Ya udah dia udah izin sama beliau, saya udah inilah gitu kan buat berangkat ke Jakarta. Nah akhirnya kita di Jakarta OJT dulu orientasi 2 minggu di Jakarta. Nah setelah kita orientasi 2 minggu itu, nah setelah saya benar-benar belajar kayak matrikulasi Bang. Jadi di situ baru tahu tuh apa ada namanya beton, ada namanya split, ada namanya besi, scaffolding. Itu kan kita kalau dulu pas zaman kuliah kita nggak tahu, nggak nyentuh hal itu kan, nggak nyerempet pun tidak lah gitu kan. Nah makanya kayak wah saya benar-benar kayak itu apaan sih itu bekisting apaan sih? Benar-benar banyak banget istilah yang saya awam banget baru dengar di 2 minggu pertama saya di waskita itu dan karena emang ini programnya MT sih kita dituntut supaya bisa memahami hal-hal tersebut gitu loh. Despite kita backgroundnya up dari segala macam background ya. Nah intinya setelah 2 minggu itu berakhir saya dapat penugasan pertama saya tuh. Dapat internal memo gitu kan kalau di kami istilahnya internal memo pertama saya tuh ke LRT Palembang. Nah LRT Palembang dan dulu kita penugasan itu sesuai dengan majornya kita, gitu kayak anak sipil dia ada yang ke engineering, ada yang ke supervising, ada yang ke komersial gitu kan, ke kontrak administrasi. Kalau geodesi itu pas OJT itu langsung ke surveyor gitu ya, balik ke core-nya kita lah gitu jadi surveyor. Nah terus jadi saya ke Palembang sebagai surveyor. Jadi benar-benar ngukur gitu. Iya, bawa statif, bawa TS, centering leveling lah gitu kan.
Oh, tapi tetap kalah sih, maksudnya sama orang-orang yang benar-benar udah jadi survei. Cepet banget mereka settingnya gitu beres gitu. Iya Saya mau iya masih, iya iya. udah beres belum? Oh, belum, masih pakai HP kan gitu. Jadi agak malu gitu. Ya udah akhirnya saya di sana belajar banyak lah, belajar banyak, ketemu orang lebih berbagai macam background lagi. Mhm. Saya kira pergaulan di ITB itu udah luas, ternyata di dunia kerja lebih luas lagi. Gitu. Iya. Bahkan ada orang jurusan pertanian juga jadi manajer saya di kontraktor gitu. Jadi benar-benar banyak lah. Nah, terus kalau apa di sana 3 bulan kan kalau program saya MT kemarin, saya itu 6 bulan itu sebagai OJT gitu ya, 6 bulan OJT. Setelah OJT 6 bulan, saya 6 bulan berikutnya pengangkatan sebagai pegawai PTT ya bang, gitu. Kalau di BUMN ini, pegawai tidak tetap dulu ya gitu. Pegawai tidak tetap dulu itu selama 6 bulan. Nah itu kan, jadi 6 bulan tuh probationnya gitu. Jadi kita di overview lagi tuh. Jadi nanti tepat di setahun dari kita OJT, kita dievaluasi. Nah, di evaluasi itu, jadi evaluasinya itu sama lagi, kita ngulangi tahap yang sama pas kita tes. Jadi saya presentasi apa sih yang saya lakukan selama setahun pertama di waskita gitu. Jadi saya presentasi. Nah, kan presentasi itu kan ada bimbingan dari tim projectnya juga kan gitu ya. Oh ya, ya betul. Nah, gitu. Cuma saya bingung nih kalau mau bahas tentang geodesi apa ya di sini ya, karena soalnya kebanyakan kan di sini pengukuran gitu. Nah, dan kebetulan juga saya setelah OJT 6 bulan pas masuk PTT itu saya udah nggak jadi surveyor lagi, tapi jadi supporting engineer gitu. Supporting engineer. Jadi saya ngebantu set engineer yang di lapangan itu. Nah, di situ kebetulan kita pekerjaannya di Palembang itu erection box girder. Jadi box girder tuh jembatan baja gitu, kita erection. Nah, di situ kebetulan engineer saya minta tolong saya buat siapin method statementnya gitu, sequence buat lifting plan-nya seperti apa gitu. Itu balik lagi, kita juga nggak ada belajar kayak gini-gini kan nih di geodesi nih gitu. By the way, kamu sebutin apa ya tadi kayak erection box girder dan lain-lain itu, mungkin ini teman-teman kita juga masih mahasiswa dan juga masih masih awam lah juga gitu. Jadi kamu perlu juga jelasin nih apa sih itu gitu. Maksudnya kalau orang-orang tahu disebut kata itu kan mungkin konotasinya mungkin agak gimana gitu kalau orang belum tahu ya. Jadi makanya perlu dijelaskan itu apa sih, proses apa sih? Ya, jadi bahasa umumnya di bidang konstruksi itu emang erection. Jadi erection itu adalah pengangkatan intinya, pengangkatan. Jadi kita ada sebuah benda, objek itu yang kita tempatkan gitu. Kayak misalkan kasusnya jembatan gitu. Jembatan kan itu ada sebuah baloknya itu yang tidur gitu. Itu kita pas pertama produksi dia ada di bawah kan, masih di ground ya, masih di existing. Nah, itu kan kita mau tempatkan ke atas. Nah, itu prosesnya itu macam-macam metodenya, ada yang bisa menggunakan alat angkutnya tuh, ada yang menggunakan crane. Tahu kan kalau crane awam ya, crane. Habis itu ada lebih expertnya lagi tuh, ada launcher gantry. Habis itu ada traveler dan beberapa metode lainnya. Jadi intinya tuh tetap terminologi tetap sama, erection. Intinya tuh menginstalasi sebuah balok itu pada posisi rencananya seperti itu. Jadi taruh di antara dua pilar. Nah, di sini kita taruh si girdernya. Ya, tadi ke beton ditempatin di tempatnya gitu kan. Termasuk kalau aku tahu juga kayak di high rise building kayak apartemen gitu, kita punya fasad yang udah dicetak di bawah pakai listing juga. Nah, itu dipasang di temboknya dindingnya itu juga namanya erection. Betul. Gitu ya, jadi erection tuh intinya tuh pengangkatan ke atasnya. Iya, gitu, ke tempatnya itu, ke lokasinya itu. Betul. Nah, kebetulan kalau kemarin di Palembang aku nggak beton bang girdernya. Jadi aku dari baja.
Oh, oke. Baja itu bentang 60, jadi berat bajanya itu kurang lebih sekitar eh, 300 ton, itu 300 ton. Oke. 300 ton. Jadi itu metodenya pakai kren lah dibantunya gitu. Iya. Nah, sorry intinya saya disuruh bikin lifting plan itu kan karena saya emang basicnya apalagi bukan di bidang HSE. Jadi kan kalau engineer di pos kita itu selain kita bikin sequence kerja, scheduler, termasuk kita harus identifikasi risiko terhadap pekerjaan itu tersebut. Jadi ini dari aspek keselamatannya gimana, dari lingkungannya seperti apa, terus untuk traffic manajemennya juga kita harus pikirin tuh, karena kan kita kalau apalagi kan di Palembang kemarin tengah kota, kita pakai kren sebesar-besarnya transformer lah, tuh gede banget. Iya. Krennya gede, girdernya gede, akhirnya kan kita nutup beberapa ruas jalan, dan di situ kita harus mikirin juga kontraflow-nya gimana tuh supaya nggak ngeganggu masyarakat Palembang itu sendiri gitu. Intinya ya karena semangat selalu untuk aktif mencari tahu ya, Bang, ya. Iya. Aktif Siap. mencari tahu. Baik, Jadi baik. ya udah kita nggak usah pasang buat anak MT gitu, nggak usah. Jadi ya udah Iya. ini aja lah, rendah diri lah, pokoknya nanya sama yang lebih senior, Pak kalau kayak gini tuh sebenarnya gimana sih Pak, ya jadi nyari inputan gitu dari senior dari yang udah tua sampai namanya kayak ke Polanta, sampai tukang sapu jalan. Kan di HSE biasanya ada tuh yang tukang sapu jalan gitu ya. Aku tanya itu biasanya berapa lama sih nyapu gitu, karena kan harus harus tahu tuh berapa lama buat, misalkan pekerjaan udah beres nih supaya jalannya bisa dibuka butuh berapa lama lagi. Nah makanya dia nanya itu tukang sapunya gitu, biasanya berapa lama sih nyapu ginian gitu, sampai gitulah gitu, hal detail gitu buat ngeestimasikan pekerjaan kita. Nah in the end, karena saya in charge di situ, pas dievaluasi di PTT buat jadi pegawai tetap, saya ngebawain hal itu gitu. Nah makanya meskipun bidang saya geodesi, tapi di presentasi final saya itu saya nggak ngebawain bidang geodesi, nggak geodesi banget lah ya, tapi tetap ada sih geodesinya di situ, karena kan kita terkait layouting sama penempatan dari materialnya itu kan tergantung dari data ukurnya juga. Intinya itu saya nyampain hal tersebut, bahkan saya sampai harus engineer saya bilang, oh ini kamu agak nanggung nih kalau cuma sequence gini doang. Terus gimana Pak? Harusnya kamu nggak analisa beban dari girdernya itu pada saat pengangkatan aman nggak kalau pakai kren? Terus saya tanya lagi, emang caranya gimana? Kamu pernah belajar itu nggak SAP 2000 nggak? Apaan tuh Pak? Gitu. Oh, itu permodelan untuk anak sipil sih memang. Iya. Oh gitu Pak. Terus ya udah kan ya gimana ya, udah terlanjur basah kan, ya mending basah sekalian gitu. Terus saya boleh minta installernya nggak Pak gitu? Ya udah, terus saya dikasih tuh installernya sama license-nya. Terus nah ya modal ini Pak, tutorial YouTube orang India gitu kan. Iya. Oh ini juga sih. Itu emang salah satu trik and trik juga ya, kalau misalnya masuk ke dunia kerja itu emang harus terus improve. Nanti dibahas kan, nanti dibahas. Tips dan trik kita bahas. Benar-benar. Ini harus bagus nih. Akhirnya saya benar-benar belajar anak sipil lah gitu. Pembebanan, maksudnya beban saya temunya kilogram doang kan ya. Ini ada kilonewton. Apaan nih kilonewton? Saya belajar gitu. Kan jadi beban sama berat beda jatuhnya. Nah makanya saya pelajarin itu. Intinya saya sampai bikin permodelan dari girder itu menggunakan aplikasi software SAP 2000 itu. Di situ saya sampaikan di presentasi saya bahwa safety factor-nya, dulu kita safety factor emang ada sih ya kalau di pengukuran ya. Ini ada safety factor dari permodelan itu sendiri gitu. Sampai saya nyatakan bahwa metode statement saya ini layak untuk dilaksanakan seperti itu. Akhirnya alhamdulillah presentasi saya diterima, makalahnya juga diterima. Terus seminggu kemudian saya keluar SK saya tuh, SK sebagai pegawai tetap. Seperti itu. Jadi udah pegawai tetap,
di LRT. Di LRT itu sampai 2019. Itu kan LRT Palembang tuh untuk mendukung Asian Games ya, Asian Asian Games. Games untuk Jakarta Palembang. Itu cukup sih ya karena itu kebetulan proyek strategis nasional ya. Iya. Apalagi kalau saya kebetulan itu yang di benar-benar di tengah-tengah kota Palembang yang sampai melintasin jembatan Ampera-nya, di samping jembatan Ampera. Itu suatu pengalaman yang sangat menyenangkan lah, proyek strategis nasional gitu. Jadi ada ini lah, kenangan. Tapi saya nggak sampai benar-benar beres gitu, karena kan 2019 itu kita struktur udah beres semua, sisa finishing. Jadi 2019 saya dapat tugas baru lagi. Nah, setelah bikin stasiun kereta dan treknya, saya dipindahin lagi ke tol. Jadi 2019 saya pindah ke tol Cisumdawu, tepatnya di Sumedang. Di Sumedang, kaget juga sih itu, dapetnya tol gitu. Tapi sebenarnya senang gitu, karena saya sebenarnya emang dari awal saya pengen proyek tol. Saya nggak mau konstruksi itu langsung ininya tol gitu nggak sih? Iya, emang senangnya karena menurut saya yang pasti kepake ilmunya geodesi itu tol gitu kan. Jadi saya lebih pokoknya mau tol. Tapi makanya setelah masuk ke LRT itu dan saya terbiasa untuk belajar hal-hal baru, jadi ya udah nggak terlalu kaget juga gitu. Akhirnya di Cisumdawu, tapi di Cisumdawu saya udah nggak jadi surveyor lagi. Di Cisumdawu saya sebagai supervisor, dari pelaksana lah gitu ya. Jadi mandor, jadi mandor, kayak gitulah bahasa awamnya. Jadi ada tenaga kerja gitu, saya kontrol ada berapa, produksinya berapa, rencana kerja ke depannya tuh apa gitu. Jadi saya bikin rencana kerja mingguannya gitu. Pokoknya hari ini harus beres item A, B, C, D, E, besoknya yang lain lagi. Jadi ada sequence kerja kita yang ngarahin ke tenaga kerjanya gitu. Sama kita juga yang order materialnya buat alat bantu kerja, habis itu bahan untuk masang di lapangan. Nah, nggak lama, tapi di Cisumdawu tuh saya nggak lama sih. Di situ cuma sebulan, karena kebetulan ada restrukturisasi organisasi dari waskita, karena waktu itu proyeknya lagi ngacak banget gitu, karena saking banyak proyeknya, akhirnya dipetain ulang lagi tuh. Ini ada dibentuk tuh, ada divisi building, infrastruktur, ada divisi overseas dan lain-lain. Nah, di situ karena saya emang awalnya masuknya divisi building, saya ketarik ke building. Akhirnya saya nggak di tol lagi, yang dimana itu udah masuk divisi infrastruktur. Akhirnya saya di building. Kebetulan building juga ngerjainnya kereta api dan bandara gitu. Akhirnya saya dari Cisumdawu itu pindah ke Makassar. Di Makassar kita ngebangun pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, jadi habis dari kereta api, jalan tol, sekarang masuk ke bandara. Jadi matra udara sekarang. Iya, oke. Matra udara. Habis itu di mana lagi matra udaranya itu saya bukan sisi darat, Bang. Jadi kan kalau di bandara tuh ada sisi darat, ada sisi udara ya. Sisi darat itu tuh gedung terminal, terus kargo, lapangan parkir, landscape dan lain-lain itu masuk sisi darat. Kalau sisi udara tuh dari apron, tempat parkir pesawat itu namanya apron. Habis itu taxiway itu kayak pesawat mau ke landas pacunya kan itu ada jalannya, itu tuh taxiway. Habis itu runway itu sendiri. Sama perimeter keselamatannya lah gitu ya. Nah, di situ waskita tugasnya adalah membangun apron. Apronnya luasnya 150.000 meter persegi. Itu posisinya di sisi udara semua, di tengah-tengah bandara operasional. Jadi intinya kalau proyek di bandara tuh kita nggak boleh sampai bandaranya berhenti. Oh iya. Pokoknya gimana barangnya jadi, tapi pesawat gua nggak boleh berhenti gitu kan. Langsung di situ belajar lagi. Jadi yang tadinya belajar tentang peraturan Menteri Kereta Api, habis itu belajar tentang peraturan jalan, jembatan. Habis itu sekarang belajar tentang aerodrome gitu kan, tentang peraturan keselamatan di bandara. Jadi kan ada pakem-pakemnya tuh masing-masing mata. Jadi ya itu akhirnya ya terus belajar terus gitu Bang kita. Betul. Jadi akhirnya situ
baca lagi peraturannya, kalau pesawat tipe apa perkerasannya harus seperti ini. Jadi kalau pesawatnya tipe apa, dia tuh belokannya nggak boleh 90 derajat, harus ada kurva radiusnya gitu. Wah, jadi karena saya kebetulan kan berhubungan langsung sama pesawatnya buat parkir Iya. pesawatnya nanti gitu. Dan yang lebih menantang lagi itu di di Makassar, saya udah jadi set engineer tuh, baru jadi Oke. set engineer lah gitu kan. Sekaligus jadi koordinator surveinya gitu, jadi chief surveyornya gitu. Mm-mm. Nah di situ banyak banget berhubungan sama geometri kalau di apron itu, karena banyak banget limitasi yang harus terpenuhi. Iya. Jadi di situ makanya saya senangnya keilmuan geodesi itu tentang pengukuran itu keangkat lagi di situ. Kepake ya. Terus habis itu plus juga belajar hal-hal baru lainnya juga tuh, kayak tentang desain berapa sih tebal betonnya berapa, tebal Oke. lapisan-lapisan di bawahnya itu berapa, gimana treatment tanahnya di sana, kan itu bekas sawah gitu, bekas sawah kita ganti jadi apa. Jadi kan karena tanahnya lembek banget tuh, kita di situ belajar banyak banget. Dan di situ karena di design and build, otomatis kita interaksi sama perencana. Oke. Jadi ada konsultan perencana kan gitu ya. Dimana konsultan perencana itu kan udah top lah gitu. Yang top itu pun ya sama dari kampus kita juga. Oke. Terus para dosen itulah yang diminta sebagai tenaga ahli dari Kementerian Perhubungan lah gitu kan. Di situ ketemu sama dosen-dosen sipil, banyak kan sipil lah gitu kan. Kayak setiap ketemu mereka, kamu kuliah di mana? Saya ITB Pak. Oh ITB. Sipil 2000 berapa? Oh bukan Pak, saya geodesi gitu. Oh geodesi, saya kira kamu anak sipil gitu. Jadi emang terminologi umumnya kali ya, emang di bidang musik banyak kan anak sipilnya gitu ya. Nah di situ lah saya muncul sebagai anak geodesi. Gitu ya. Dan udah kok Pak, ada juga kok anak geodesinya Pak sini Pak. Tapi udah inekslensi itu juga. Jadi ya kita pun bisa sih Pak, nggak harus mengacu ke apa ijazah saya sih kayak gitu. Intinya gitu. Di Makassar beres, lanjut lagi ke Lombok. Itu di rumah saya di Lombok, terus saya tenang banget di Lombok. Di Lombok bikin apron juga sama Angkasa Pura juga, Angkasa Pura 1 itu kalau di Makassar sama Lombok. Itu bikin apron untuk ini buat USBK, World Superbike. Oh ya, tahun lalu ya berarti ya. Betul, 2020. Satu. Proyeknya 2020 kan, USBK 2020. Oh iya. Iya. Jadi itu buat USBK dan MotoGP lah. Jadi kami bikin apron untuk pesawat kargo yang mengangkut itu motor, peralatan-peralatannya dari Dorna sana gitu. Jadi di situ kami bikin apron nggak sebesar di Makassar, besarnya cuma 40.000 meter persegi. Itu kita selesaiin dalam waktu 7 bulan kalau nggak salah. Karena emang harus segera digunakan ya sama si Dorna. Jadi di sana masih di posisi yang sama sebagai set engineer, tapi udah nggak chief survey lagi karena saya fokus ke di pelaksanaan sama progres gitu, karena bikin laporan progresnya gitu. Lalu dari Lombok ke Medan, sekarang di Medan. Nah, di Medan ini dari Lombok dulu ya. Di Lombok itu udah nggak chief surveyor karena megang BIM juga. Jadi saya jadi di IC BIM-nya, di situ jadi BIM engineer. Di situ baru tuh ada lagi seksi banget tuh tentang apa dulu kita kalau itu yang lagi meta kan lagi covid kan, jadi metaverse. Jadi kan lagi seksi banget tuh isu digitalisasi kan gitu. Oh ya. Nah, jadi di situ tuh langsung jadi digenjot banget untuk khususnya di waskita, digenjot banget tuh kayak BIM sama GIS-nya. Jadi disitulah untuk GIS itu baru pertama kali dihembuskan itu di Lombok, pas waktu itu di Lombok tahun 2020 itu terkait penggunaan GIS itu sendiri. Jadi mulai dikembangkan lah di situ.
Nah, kebetulan yang untuk di UAS kita yang ngembangin itu ada anak geodesinya juga, itu di geodesi 2013, itu ada Mas Andi, Randi, sama Vela, Vela siapa sih? Itu lagi lupa. Ya itulah, itu ngembangin apa sih GIS yang dibutuhkan oleh bidang konstruksi kayak gitu kan ya. Akhirnya eh, itu sampai detik ini masih tahap pengembangan sih sebetulnya. Cuma ada beberapa yang memang kita implementasikan di lapangan kayak gitu. Fungsi-fungsi GIS itu sendiri. Karena kan GIS itu sesungguhnya memang sangat luas banget ya, Bang ya. Apalagi itu tergantung kebutuhan usernya aja gitu. Apa sih yang mau didapatkan dari data-data spasialnya itu gitu? Apa sih yang mau dicari dari itu? Apa sih yang mau kita kumpulkan supaya mendapatkan sebuah himpunan data itu apa sih sebenarnya? Nah, akhirnya pada kalau pas masih di Lombok itu masih tahap-tahap awal, kita masih mencari jalan lah. Formulanya kayak gimana sih sebenarnya GIS yang kita butuhin. Akhirnya pas awal-awal itu ya kita cuma mendigitalisasi kayak ortofoto, terus data-data raster, habis itu data DEM. Nah, itu kita digitalisasi digabungkan dengan data-data dari dua dimensinya tuh kayak poin, terus poligon. Akhirnya itu ditumpuk, akhirnya muncullah jadi sebuah tumpukan data lah gitu ya. Atau boleh saya share dikit, Bang Eka? Boleh. Boleh. Udah di Boleh. Iya, boleh. Ini share tentang GIS tadi ya? Iya, iya. Oke. Itu sesi yang sekarang. Iya. Iya, boleh. Oke. Ini sedikit produknya aja ya. Gimana sih saya? Oh ya. Inilah. Udah muncul ya di layar ya? Sudah. Udah. Oke, jadi kalau di UAS kita itu sendiri, kita ada bikin kayak portal gitu sih, portal isinya tentang project itu sendiri ya. Nah, portal ini sebenarnya kita kerja, kalau di UAS kita kami kerjasamanya dengan pihak Esri yang punya fitur-fiturnya gitu, kita embed ke portalnya UAS kita itu sendiri. Jadi di sini ini kayak proyek saya kemarin yang di Lombok. Siap. Sebenarnya menarik banget ya pembahasannya ini tentang GIS ini. Seperti aku tadi mute punya Mas Bagus. Jadi sebenarnya secara konstruksi selain kepakai di lapangan juga GIS sebenarnya kepakai juga buat menampilkan data ke pihak-pihak internal maupun eksternal juga ya. Siap, betul Bang. Lanjut. Oke. Ya, siap. Ya benar tadi katanya Bang Eka ya. Jadi kami di UAS kita itu memanfaatkan GIS itu secara garis besar untuk project control dan project control secara internal dan menyampaikan monitoring project untuk eksternal gitu. Jadi di portal GIS ini kita menyampaikan beberapa informasi terkait ruang lingkup, terus progres pekerjaan udah sampai mana. Jadi dari internal maupun eksternal ini tuh maksudnya owner atau masyarakat Lomboknya atau masyarakat secara keseluruhan atau Pak Presiden mungkin gitu ya kalau lebih ekstrimnya kali ya. Bisa ngelihat sendiri bahwa proyek ini tuh udah sampai mana sih gitu. Karena kan kalau kita cuma kasih foto-foto, kita kasih foto terus kirim WA kan cuma ya foto-foto aja enggak, tapi kayak nggak utuh gitu kan informasinya seperti apa. Nah, makanya kita nyiapin suatu platform di mana ini kan internet base ya. Jadi mau diakses menggunakan PC bisa, mau pakai mobile device pun bisa gitu. Jadi kan kita lebih mengutamakan ke accessibility-nya gitu. Jadi karena sasarannya itu supaya ini tuh bisa menjadi platform informasi terkait kegiatan proyek itu sendiri. Nah, kalau di kami di UAS kita kemarin pas tahap awal sih kita kayak ya udah sebatas kita store titik-titik BM-nya di mana sih gitu. Terus posisi
posisi apron existing di mana, posisi lampunya di mana, posisi pesawat tuh rencananya akan ada di mana sih. Jadi kita ya udah store dulu aja gitu. Termasuk data-data fotogrametrinya juga seperti di sini. Nah, di sini juga kita tambahin progres pekerjaannya. Jadi dari pekerjaan persiapan tanah, habis itu ada pekerjaan service road, marka, itu udah progresnya gimana sih. Nah, jadi kan eksternal tuh tahu tuh, oh service roadnya itu 80%, 80% tuh penampakannya kayak gimana sih? Ya bisa dilihat nanti di ortofotonya 80%-nya kayak gimana. Karena kan nanti kita update setiap bulan ya ininya si fotogrametrinya ini. Tapi ini cukup unik juga sih. Saya ngurus izin untuk bisa terbang drone di bandara tuh lumayan inilah effort juga ya. Tapi alhamdulillah disupport juga sama pihak bandara, jadi bisa terwujud juga, jadi bisa ngasih lihat kurang lebih gambarannya kayak gimana sih. Nah, habis itu kita juga sampaikan, Pak, nanti kalau udah jadi kurang lebih kayak gini loh Pak, ini Pak ke bandaranya Pak gitu. Jadi bisa 2 pesawat kargo ukuran besar tuh bisa parkir di tempat kita gitu. Nanti jalur masuk mobil-mobil kargonya tuh nanti bisa menggunakan akses yang di sebelah sini Pak, masuk ke gedung kargo existing gitu. Jadi kita sekalian ngasih gambaran. Jadi di beberapa kali kesempatan kita kayak lagi pemaparan progres ke owner gitu. Ya kita manfaatin platform ini juga gitu. Jadi kita nggak repot-repot harus capture dari aplikasi kita, kan banyak banget ya kalau konstruksi itu banyak banget aplikasi softwarenya. Jadi nggak usah capture, masukin ke PowerPoint, terus harus kasih keterangan-keterangan gitu. Akhirnya kita bisa manfaatin platform ini tuh juga untuk sebagai bahan presentasinya gitu. Dan Pak, ini Pak. Sama di sini juga kita kasih tahu video progress kita seperti apa sih di minggu itu. Selain di Lombok, setelah di Lombok kan saya pindah ke Medan ya. Di Medan pun sama gitu. Ini kita susun gitu untuk webgis-nya proyek Medan. Dan kebetulan di Medan pun juga agak unik, sangat unik justru karena ini di tengah kota kita memanfaatkan lahan kereta api. Lalu ini kalau dilihat kayak dari lokasi saya sendiri kan itu ini ada 3D modelnya ya, 3D modelnya yang dapat dari software Revit gitu, atau SketchUp pun bisa. Nah itu kita simulasikan gitu dari reality modelingnya itu kita simulasikan terhadap kegiatan rencana kita. Jadi kan kalau kita ke lapangan kita lihat ini nanti posisi pilar saya ada di situ kok, di situ 2 meter dari bangunannya Ibu. Cuma kan dia nggak tahu 2 meter dari bangunan saya itu setinggi apa sih pilarnya atau sebesar apa pilarnya gitu. Atau bahkan dia nggak tahu bahwa di bawah pilar itu ada pondasinya juga gitu. Ada pondasinya yang dimana itu pondasi dalam gitu kan ya. Ada banyaklah aksesorisnya gitu. Akhirnya kan kita ceritanya lewat sini gitu ke eksternal gitu. Eksternal tuh ya mulai dari warga, Pak Lurah, Pak Camat, sampai ke Pak Polres. Kita cerita gitu Pak, pembangunan saya itu seperti ini Pak. Jadi sangat dekat dengan rumah warga. Jadi sangat beresiko tinggi gitu. Untuk pekerjaan ini, di mana juga ini kami cukup unik juga sebenarnya di sini Bang, karena lahannya sempit, bahkan nanti ini kita erection girdernya itu alatnya lebih besar daripada yang di Palembang. Jadi kita menggunakan launcher gantry. Itu kalau sering lihat di Jakarta ya, itu banyak banget itu launcher gantry, bisa di search juga nanti bentuknya kayak gimana. Jadi itu masif banget. Girdernya juga yang ini dari beton. Itu girdernya juga gede banget, 2 kali lipat lebih berat dari yang di Palembang. Kalau di Palembang cuma 300 ton, ini sampai 660 ton. Jadi sangat besar dan risiko tinggi dan membutuhkan ruang gerak yang besar. Sehingga kemarin kita di Medan kan kita lagi sosialisasi nih untuk
penertiban lahan, terutama karena warga-warga yang tinggal di sini juga emang tinggalnya di atas lahannya KAI itu sendiri sih. Nah, jadi sekalian kita sosialisasi itu, kita menyampaikan nih dengan GIS ini gitu. Itu kayak gini loh Pak keadaannya. Nanti kalau jadi kayak gini. Tapi jangan dilihat pas jadinya. Pas bagian konstruksinya tuh karena kita lebih butuh lahan yang lebih luas lagi untuk itu tadi manuver alat, buat instalasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih ada fitur ini dari GIS ya. Kita jadi bisa ngasih gambaran lebih mudah gitu ke pihak-pihak eksternal buat mengerti apa sih yang lagi saya kerjakan sekarang seperti itu. Dan kalau di proyek-proyek lainnya kayak ada tuh kayak proyek pengolahan limbah atau jaringan pipa PDAM gitu, kita juga sama-sama emang udah ayo kita manfaatin platform ini untuk ngedeliver apa sih yang mau kita kerjain ke user kita nanti gitu. Nah itulah jadi di situ kita kasih tahu ini jalur pipa saya ngelewatin jalan ini, nanti akses rumahnya ibu kena, atau kita ngasih tahu ke PLN ini objek saya ini kena sama tiangnya bapak kayaknya harus pindah deh itu tiangnya. Atau kan kita juga di sini di fiturnya S3 ini lumayan lengkap sih. Kita kayak bisa ini tinggi pier saya tuh sekitar 6 meter loh dari ground gitu. Jadi itu ada kabel yang melintang ya harus diputusin gitu. Jadi cukup luas banget sih fitur-fiturnya di sini, dan juga ini kita juga lagi lagi kita kembangkan lah. Jadi mau kita optimalisasiin sih apalagi sih yang bisa kita manfaatin dari GIS itu sendiri. Jadi intinya kalau di waskita sendiri GIS sudah sampai mana ya, GIS baru sampai yang saya cerita sekarang ini. Tapi ya nggak berhenti di situ juga, karena kita masih terus coba improvement supaya impact dari GIS itu benar-benar berasa pada kegiatan produksi kita gitu. Jadi benar-benar bisa lebih bermanfaat lah. Kurang lebih kayak gitu sih, Bang Eka. Mantap sekali. Ini tadi pembahasannya dari awal gitu ya, dari background pendidikan sampai ke pembahasan mengenai gimana cara proses masuknya juga gitu ya. Dinamika buat registrasi sampai ke masuk, terus berarti ada tahap-tahapnya juga nih kalau untuk di waskita nih teman-teman geospasial nih. Yang pertama tadi ada proses masuknya, ada UJT, bisa nanti ada PTT, baru kemudian nanti baru pegawai tetap. Mungkin ini salah satu pengalaman juga dari Mas Bagus yang bisa dijadikan, tapi juga mungkin ini pengalaman pribadi ya contohnya. Mungkin nanti juga akan ada program-program yang mungkin beda, seperti sekarang ini ada FHCI kalau nggak salah gitu. Betul banget. Mungkin itu programnya mungkin akan sedikit berbeda, tapi secara garis besarnya biasanya sih sama gitu. Karena ya kebetulan saya juga kerja di BUMN juga, jadi biasanya secara garis besar tuh nggak terlalu beda gitu ya secara garis besar, cuma mungkin penamaannya aja atau ada penambahan yang update sekarang itu seperti apa kayak gitu-gitu sih. Nah terus juga tadi menarik banget pengalamannya udah pindah-pindah dari berapa project gitu ya, mulai dari tadi di Palembang gitu ya sampai ke Makassar, sampai ke Sumdawu juga. Sumdawu itu yang ada terowongannya itu bukan sih? Iya Bang, betul yang ada. Oh ya benar ya, yang ada terowongannya itu ya. Jadi kalau teman-teman kayaknya ini proyek-proyek disebut sama Mas Bagus tuh proyek hit semua loh padahal. Pasti kayak semua orang kayaknya hampir tahu semua untuk menunjang penugasan kayaknya juga ya, penugasan dari pemerintah juga gitu. Jadi proyek-proyeknya lumayan hits juga gitu. Pasti teman-teman atau sobat geospasial semua tuh langsung tahu gitu, langsung bisa kebayang lah ya gimana peran geospasial di beberapa proyek yang diinisiasi oleh pemerintah juga melalui kementerian juga, dan ditugaskan ke BUMN, salah satunya ke Waskita Karya. Dan juga ini Mas Bagus ini berperan di situ juga gitu, baik di geospasialnya dan juga tadi karena kita juga harus mengupgrade skill dan lain-lain, jadi mungkin lebih ke sipilnya juga, ke SMK 3-nya juga, ke lingkungan juga, ke sosial mungkin karena harus koordinasi dan komunikasi juga ke warga sekitar dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang memang harus kita pelajari juga yang nggak ada mungkin di bangku kuliah kita sebagai anak-anak geospasial gitu ya.
Tapi teman-teman semua sobat geospasial nggak usah khawatir juga karena seperti itu tuh kita pasti langsung mungkin akan pusing ya pas kuliah. Kita harus belajar banyak nih ternyata nih untuk ini. Tapi mungkin juga sambil jalan juga sambil apa namanya Learning belajar by sambil doing. learning by doing lah, itu kata-katanya bener nih, kata-katanya Mas Andi nih, learning by doing. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan dulu di awal gitu ya. Aku apa namanya, tapi kalau ada persiapan mungkin akan lebih bagus juga kayak gitu. Nah kita buka Ini juga ada jawab. pertanyaan nggak? Nah, ini udah ada Nah, satu pertanyaan, aku oke bacain aja ya. oke, boleh 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 Aku boleh. bacain aja, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, follow up question, mungkin nanti boleh langsung ditanyakan nih ya oleh Iya. penanyanya. Ini dari Arya Rahmadani. Izin bertanya katanya, perkenalkan ini Arya dari Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Eh, Menjelaskan sedikit tentang geografi di UMS sendiri cukup luas cakupannya, mulai dari ilmu kurtanah juga ada, sistem informasi geografi juga ada, termasuk perencanaan wilayah. Nah, pertanyaannya adalah untuk di UAS kita apakah dibutuhkan major geografi? Karena dari penjelasan yang tadi itu berkaitan eratnya dengan konstruksi, geodesi, dan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Nah, ini geografi, ilmu yang cukup umum juga, ada banyak di beberapa kampus. Bisa nggak sih berkarya di bidang konstruksi? Mungkin Mas Bagus punya referensi gitu, atau teman kerjanya, atau siapa gitu. Mungkin Baik. boleh, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Arya. Arya. Salam kenal Mas Arya. Jadi sedikit sharing ya. Jadi untuk kalau spesifik pertanyaannya apakah lulusan geografi dibutuhkan oleh waskita karya? Kalau tadi kan Mas Aryanya sudah sampaikan tuh, kalau lulusan di geografi UMS mempelajari tentang ilmu tanah, SIG, termasuk perencanaan wilayah ya. Jadi kalau dari bidang ilmu, of course itu pasti dibutuhin karena ya itu tadi yang saya sampaikan kan, bahwa kita lagi pengembangan GIS, kita lagi bergerak ke arah itu tuh, lagi berusaha ngedalamin apa sih yang bisa dimanfaatkan dari data-data spasial itu. Jadi pasti itu dipakai banget ya, ilmunya gitu di sini buat ngembangin hal-hal tersebut ya. Dan mungkin nggak terlepas di waskita ya. Ya kurang lebih kalau BUMN di bidang konstruksi itu arah geraknya itu hampir sama lah gitu. Jadi kayak misalkan waskita lagi di IT, ya of course Wika, PP, Adi dan teman-teman lainnya juga bergerak di bidang yang berusaha menyasar ke bidang yang sama gitu. Karena arah bisnis kan, kita kalau bicara perusahaan itu ujung-ujungnya kan bisnis, dan arah bisnis kita tuh emang ke arah sana gitu, bahwa kedepannya itu dibutuhkan suatu proses yang sangat cepat sehingga mendeliver sesuatu informasi yang tepat. Nah, gimana tuh cepat dan tepat itu? Ya, salah satunya adalah mengembangkan bidang-bidang digitalisasi itu sendiri. Nah, tadi ya salah satunya platform yang ada yaitu GIS itu sendiri. Nah, kalau dikatakan apakah fresh graduate geografi itu bisa masuk kelas kita? Ya bisa aja. Contoh tadi saya sudah sampaikan bahwa di kita, kalau saya kan masuknya jalur MT ya. Kalau di kita selain jalur MT itu ada jalur ada MT untuk yang fresh graduate sarjana, ada MT buat diploma juga ada itu untuk teman-teman D3, D4. Lalu ada juga untuk teman-teman STM. Jadi dari kan kita banyak ya, ada STM konstruksi ya. Yeah. Nah, di situ juga ada juga tuh kadang-kadang dibuka rekrutmen seperti itu. Terus tapi jangan salah ya, saya belajar baca gambar dari mereka ini deh. Yeah. Karena mereka detail banget kalau bikin gambar kerja. Terus habis itu ada juga jalur pro hire. Jadi kayak misalnya nih, oh mas kita lagi butuh
ngembangin GIS. Nah, di situ emang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar in charge di bidang itu gitu loh. Kalau saya kan hitungannya masih meraba-raba kan gitu kan. Karena udah 5 tahun ke belakang kemarin tuh lebih banyak kan ke bidang sipil, ini mau dibalikin lagi ke ke bidang geospasialnya lagi kan, makanya udah dikit nguap. Ini lagi ngeramu apa sih itu SHP, vektor, raster itu apa sih, ini banyak ngulang lagi belajar. Jadi kurang lebih gitu sih Bang Eka, Mas Andi, bahwa ya kalau di bidang konstruksi itu luas sih sebenarnya, kebutuhannya sama juga. Semoga cukup menjawab. Mungkin Eka bisa sedikit nambahin karena bidangnya kurang lebih sama ya, konstruksi juga. Cuma Eka lebih spesifik ke perumahan ya Kak. Kayak kalau nggak salah kamu punya teman anak geografi gitu, biar jadi gambaran buat ini penanya gitu ya. Betul. Oh ya, mungkin salah satu juga pengalaman juga ya di salah satu BUMN juga yang lain tentang konstruksi juga, mungkin lebih ke perumahan, areanya yang lebih luas gitu ya. Kalau misalkan kita ngelihat rel kereta api atau ngelihat jalur tol atau kita ngelihat apa namanya tadi lah ya, 2 itulah ya, itu kan bisa panjang-panjang tuh, atau apron gitu kan, satu tempat aja ya, walaupun mungkin cukup luas juga. Kalau misalkan kita ngomongnya tentang konstruksi di bidang perumahan misalkan gitu kan, kita misalkan mau membuat misalkan 100 hektar atau 200 hektar dari suatu area perumahan gitu kan, itu perencanaan wilayah pasti dibutuhin banget, GIS apalagi juga gitu. Dan juga kita nggak cuma di bagian konstruksinya juga, itu juga ada di bagian legalnya juga. It means kita juga sangat in charge di bidang sertifikasi juga, sertifikasi tanahnya juga, karena kita harus mengubah tuh dari kepemilikan yang sebelumnya ke sertifikat Indo, habis itu kita splitting, habis itu kita baru balik nama ke orangnya. Itu kan semuanya itu ada juga gambar ukur di belakangnya juga, terus perencanaan juga sama seperti di konstruksinya Mas Bagus juga gitu ya. Jadi secara keilmuan memang sangat dibutuhkan juga. Dan juga di temanku juga ada juga lulusan geografi juga yang masuk ke dalam salah satu BUMN ini gitu. Jadi sangat terbuka lebar untuk teman-teman geografi untuk bisa berkarya di bidang konstruksi gitu, karena keilmuannya kepake banget kayak gitu sih. Oke, nah aku coba simpulkan ya dari penjelasan Bagus sama Eka tadi, bahwa apapun jurusannya sebenarnya pasti ada peluangnya ya, apalagi yang berkaitan dengan geospasial, karena katakan dasarnya tanpa peta, nah ini barang nih nggak akan jadi nih, karena dipakai buat perencanaan, monitoring, evaluasi dan segala macamnya terpakai. Termasuk ilmu geografi tadi karena banyak kaitannya dengan GIS, arah bisnisnya tadi Eka Bagus bilang ke sana, termasuk juga di BUMN Perumnas juga begitu. Semoga menjawab. Mungkin saya coba follow up ke Arya, apakah ada pertanyaan lanjutan. Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ini sama-sama fresh graduate juga nih dari Agung Jalaluddin. Tapi saya coba follow up ke Arya. Arya, apakah ada pertanyaan lanjutan, Arya? Boleh unmute Arya. Cukup katanya. Oke, kita lanjut ke Agung nih. Siap. Izin bertanya, saya fresh graduate lulusan Prodi Sains Informasi Geografi. Ini kalau dari nama prodinya kayaknya UPI nih. Nah, si prodi ini mempelajari ilmu atau alat pengukuran geodesi, fotogrametri, penggunaan AutoCAD dan GIS. Kira-kira untuk posisi GIS di bidang konstruksi ini sebagai apa dan dibutuhkan banyak nggak? Berapa persen kira-kira? Ini lebih ke peluangnya ya, gimana? Kalau saya tangkap gitu ya, Agung, atau Agung mau coba menyampaikan langsung biar arahnya lebih jelas, supaya lebih terpuaskan. Nah, coba unmute dulu, Agung. Mana saya coba? Monggo, Agung. Mana nih? Berani nggak, Agung? Ya Mas, betul, lebih ke peluangnya gitu. Bagaimana di dunia konstruksi ini gitu. Oke. Khususnya di posisi GIS-nya gitu. Oke. Mungkin biar jadi gambaran buat Bagus nih. Ini
UPI baru beberapa tahun terakhir nih, mungkin 3 atau 5 tahun terakhir punya prodi baru namanya Prodi Sains Informasi Geografi. Banyak rekan-rekan kita juga di sana yang jadi dosen gitu. Karena baru nih dan namanya unik ya. Kalau kita biasanya ada geografi sendiri, geodesi sendiri atau geomatika gitu udah umum. Mereka punya nama sendiri nih walaupun ilmunya kurang lebih mirip dengan apa yang kita pelajari. Ini peluangnya gimana nih buat rekan-rekan yang membidangi GIS? Ya, terima kasih. Mungkin saya agak nyerempet dikit ke materi yang sesi keduanya ya, Mas Andi. Boleh. Boleh nggak apa-apa. Jadi, Sambil Tapi sedikit aja ya. Dikit. Sedikit, nyerempet. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara peluang itu suhunya sangat opini pribadi ya sejujurnya, karena itu nggak karena kebetulan saya juga bukan di bidang human capital ya, jadi saya nggak punya datanya sih berapa lulusan geografi, berapa anak geodesi, berapa anak sipil di dalam satu perusahaan saya gitu. Tapi kalau tadi pertanyakan untuk posisi GIS di bidang konstruksi sebagai apa? Nah, sejujurnya jawabannya sangat luas. Karena kenapa? Karena proses sebagai kontraktor itu kita itu kan harus ada tender dulu ya. Kita ada tender, habis tender itu kita ada perencanaannya. Habis itu perencanaan kita lanjut ke konstruksinya. Dari konstruksi kita ada maintenance-nya. Sampai akhirnya kita harus dari tender lagi. Jadi itu sebuah siklus gitu. Nah, bahkan di setiap siklus yang tadi saya sebutkan itu ada tuh, selalu ada tuh ilmu geografi, sains informasi geografis itu. Contohnya apa? Dari kita tender gitu ya, marketing. Andaikan contoh kasus saya lah gitu pas kita nih udah tahu nih, 2023 bakal ada tender di Indonesia ada 100 itu posisinya di mana aja sih gitu. Posisinya ada di beberapa di Sumatera, beberapa di Kalimantan, dan beberapa di Papua kayak gitu. Akhirnya kita bisa secara selektif untuk menyasar proyek-proyek yang emang secara supply chain dia bagus karena nggak terlalu jauh jaraknya, jadi kita bisa mentransfer itu bahan, tenaga maupun dan lain-lain, sehingga itu memperkecil biayanya, mengoptimalisasi biaya itu sendiri. Jadi itu peran dari GIS itu di proses marketing itu pun juga cukup besar gitu loh. Karena kalau kita nggak punya data itu ada 100 proyek nih, udah kita ikut aja 100 proyek lah, terserah mau dapatnya yang mana. Tapi kan jadi acak adut kan gitu kan, jadi kita kan nggak punya strategi akhirnya dalam proses tender itu sendiri. Habis itu di tahap perencanaan, itu udah pasti, udah nggak usah ditanya, itu udah pasti kepake banget. Tadi Bang Eka juga udah nyampein lah hal seperti itu. Jadi kalau di tahap perencanaan di Waskita itu ada divisi namanya Center of Excellence. Di situ intinya tuh ya intinya kayak orang-orang yang bikin standarisasi metode gitu dalam satu keseluruhan Waskita. Di situ pun juga orang-orang di dalam divisi Center of Excellence tuh terbagi lagi jadi beberapa subdivisi, ada di bagian standarisasi, ada di bagian BIM, ada di bagian GIS. Nah, di situ tuh jadi kayak GIS itu ada subdivisinya sendiri juga tuh di sana. Karena itu tadi yang in charge untuk development digitalisasi di konstruksi di Waskita itu ya dari divisi itu tadi, yang isinya adalah ya ada orang sipilnya, ada orang geodesinya, ada orang geografisnya, apalagi karena itu lebih spesifik terkait hal tersebut. Mungkin dari saya itu, tapi kalau terkait persentase aku agak susah sih jawabnya karena aku sendiri nggak punya datanya, atau aku nggak berani ngasih angka, jadinya takut berlaku gitu ya. Mas Agung. Oke, terima kasih jawabannya bagus. Yang saya tangkap adalah intinya jangan khawatir bahwa peluang itu akan selalu ada karena memang ilmu ini sangat dibutuhkan. Tadi bagus disampaikan bahwa ada divisi khusus, subdivisi khusus untuk berkaitan hal itu. Nah, jadi harusnya jangan khawatir karena mungkin tidak hanya di Waskita tapi harusnya di tempat-tempat lain juga ada gitu ya. Pasti ada. Nah, Agung gimana? Agung ada pertanyaan lanjutan untuk memperjelas? Kalau angkanya memang belum bisa dikuantifikasi ya gitu karena nggak tahu ininya jumlahnya berapa. Gimana, Agung?
Untuk saat ini cukup Mas. Terima kasih banyak Oke, atas cukup ya. jawabannya. Sama-sama. Oke, nah ini mau lanjut ke sesi 2 atau ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kita tunggu beberapa saat kali ya. Kalau yang mau langsung nanya on cam atau Raise hand boleh. unmute, raise hand boleh gitu. Kita tunggu hitungan 10 ya. Iya, boleh. 10, makanan harus selesai ya. Waduh, trauma saya. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ke sesi berikutnya nih berkaitan dengan karir dan benefitnya apa nih di konstruksi khususnya di Waskita, sama nanti kita lanjut ke tips dan triknya nih, kira-kira apa yang harus disiapkan gitu, apa yang mungkin lebih ke apa namanya, prinsip-prinsip dasar apa yang harus kita bawa untuk bisa survive nih. Kalau dilihat dari jalurnya bagus nih, enak banget nih dia. Cepat, hitungannya cepat ya. Mungkin kalau Hitungannya saya bilang cepat sih. Iya. hitungannya cepat dari OJT, PTT, bisa langsung support engineer, site engineer, dan punya banyak pengalaman dari tadi LRT, kemudian pindah ke tol, pindah ke bandara gitu, ke kereta api, hampir semua udah nih gitu ya. Nanti diceritakan tuh. Monggo Siap. silakan, bagus. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, kalau kita bicara tentang apa career path ya, kayak career path dulu kali ya, career path dari seorang di bidang konstruksi ya. Nah, mungkin saya nama terminologi career path itu sebenarnya beda-beda sih di tiap perusahaan ya. Kalau kayak di saya nih, misalnya saya tadinya OJT ya, OJT kan tadi dari surveyor dulu nih, jadi surveyor. Selain surveyor kan sebenarnya ada lagi tuh, kayak ada pelaksana, terus ada quantity surveyor, ada drafternya juga, dan lain-lain lah gitu ya. Nah setelah itu masing-masing posisi itu dia ada career path-nya sendiri. Kalau case-nya saya itu kebetulan saya dari surveyor, dari support engineer, terus jadi site engineer officer ya. Setelah itu jadi site engineering manager. Setelah manager itu, sebelum kita jadi project manager, kita jadi jadi site operational manager dulu, jadi kepala lapangan dulu gitu biasanya. Jadi kepala lapangan, baru deh udah beberapa 1-2 project, kita project berikutnya jadi project manager lah gitu. Karena kan itu garis besar programnya manajemen trainee itu seperti itu sih. Nah, jadi setelah project manager tuh kita udah sampai di top manajemen lah intinya. Karena kan setelah project manager tuh udah langsung ke senior manager, vice president, senior vice president, sampai level BOD kayak gitu kan, board of director. Nah, satu alasan kenapa sih saya tetap lanjut di bidang konstruksi ini gitu ya. Despite sebenarnya teman-teman di bidang geospasial itu tuh ya kalian nggak salah pilih lah di geospasial, karena itu tadi digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti kita tuh akan ke sana gitu, cepat atau lambat itu cuma tinggal waktu yang ngebuktiin. Kenapa? Karena ya karena modernisasi zaman lah ya, ibaratnya ini tuh kayak revolusi di tahun 70-an gitu ya, yang dimana semua yang manual berubah jadi tenaga uap. Sekarang ini yang semua mekanis mau berubah menjadi sebuah yang digitalized gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya bilang sebuah keniscayaan, dan bekal yang kita punya di bidang geospasial ini tuh sangat luas banget gitu ya. Apalagi kan teman-teman kita tersebarnya banyak banget ya. Karena kalau geodesi maupun geografi itu nggak terpaku pada satu bidang pekerjaan gitu. Kita di konstruksi saya ada, habis itu di pemerintahan ada, di regulator ada, operator ada, habis itu ada entrepreneur ada, mereka bikin startupnya mereka sendiri berdasarkan geospasial ada. Ya, jadi sangat luas sekali sebenarnya ilmunya dan bisa kepake di mana-mana. Kalau alasan saya pribadi kenapa saya tetap di bidang konstruksi, karena pada saat itu 2017 itu ini point of view pribadi ya gitu. Ya.
Indonesia kan negara berkembang ya. Indonesia negara berkembang dan pasti akan apa sih namanya akan berusaha untuk apa sih, membuat suatu infrastruktur penunjang untuk produk akhirnya gitu. Nah, Mm-mm. makanya di situ saya ngerasa pasti pembangunan di Indonesia itu pasti akan jangka panjang gitu. Jadi nggak cuma kebetulan nih ada duit bikinlah LRT ya kan. Aku ngerasa nggak kayak gitu sih harusnya karena pasti kan mereka udah punya ibaratnya kayak GBHN lah gitu ya, arah pembangunan Indonesia itu mau kemana sih gitu. Dan saya merasa ini tuh sustain gitu si pembangunan ini dan ini tuh bukan komoditi. Komoditi Oke. itu contohnya kayak oil, Batu bara, batu bara, kelapa sawit gitu ya. sawit gitu. Jadi saya ngerasa ini tuh sebuah sektor yang stable gitu. Jadi nggak terlalu tergantung gimana pasar gitu. Orang mah pasti ada yang tolong bikinin rumah nggak siap saya hitungin dulu ya butuh berapa saksemen gitu nggak apa-apa lah nyambi gitu. Jadi pasti ada orang yang membuat sesuatu lah gitu, seperti itu. Makanya saya tetap stay di bidang ini gitu. Dan ya alhamdulillahnya sih yang saya bikin sebenarnya apa ya sebenarnya kenapa saya juga tetap berada di bidang ini karena saya diberikan kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baru lebih tepatnya karena justru saya didorong untuk belajar nih SAP 2000 nih belajar Revit nih belajar SketchUp habis itu nih belajar lagi nih Plaxis jadi saya malah didorong untuk melakukan itu dan justru itu yang membuat saya jadi semangat lah gitu kan. Jadi semangat karena diberikan tanggung jawab lebih di luar bidang saya itu sendiri seperti itu. Dan saya rasa itu pada akhirnya akan kembali ke pribadi masing-masing karena nggak semua orang pun senang ngelakuin apa yang kayak saya lakuin. Betul. Karena nggak semua orang kayak nggak mau ngerjain yang itu pokoknya saya pengennya pokoknya ini aja ya itu nggak salah ya saya nggak bisa ngejudge itu salah benar gimana itu karena balik ke preferensi masing-masing intinya kalau prinsip saya pribadi sih saya nggak pernah nolak untuk mencoba hal baru seperti itu apalagi ke lingkungan baru karena saya setiap project saya ganti orang ganti tim pasti ganti tim jadi project manajernya baru teman sekamar di mes saya itu pasti juga ganti siapa nggak tahu pasti lagi Pak kenapa saya bagus Pak gitu jadi paling muda dulu waktu awal-awal jadi paling muda di proyek pun ya udah aja gitu udah biasa juga sih karena kan kita kalau di kampus kan kita emang ini lah ya keluargaan lah Iya. kayak gitu terus benefitnya jadi benefit yang saya dapat di bidang konstruksi itu pertama itu saya bisa mempelajari hal yang benar-benar seluas-luasnya dari geodesinya sendiri terus dari bidang sipilnya dari bidang legalnya justru kebetulan saya juga lagi jadi disuruh belajarin kontrak gimana sih cara bikin kontrak yang benar tuh jangan sampai ada pasal-pasal yang menguntungkan, merugikan. Habis itu belajar tentang risk management. Kalau pendapatan sejujurnya itu sebelum ke pendapatan ya, ini ngomongin ke development skill dulu ya. Oh iya. Nah, development skill dulu ya. Berarti itulah jadi intinya. Ada pertanyaan nih aku nih. Siap. Apa namanya di sana tuh development skill-nya tuh ini kan salah satu benefit juga yang bisa kita terima nih di suatu perusahaan juga. Nah itu tuh apakah kita tuh Mas Bagus nih udah dikasih tahu bahwa misal nih di level apa dapatnya pelatihannya ini loh atau di level ini pelatihannya ini loh di level ini atau lebih ke tadi learning by doing atau kita bisa milih sesuai kita gitu atau gimana kalau di Waskita? Kalau di kami sejujurnya kami nggak ada sih opsi untuk saya mau ikut pelatihan ini gitu. Itu berdasarkan posisi ya misalkan
Jadi misalkan saya sebagai engineer, nanti emang udah direncanakan tuh dalam tahun ini seorang engineer itu harus menguasai satu kayak K3 K3 umum gitu kan. Habis itu kalau saya lebih ke spesialisasi di BIM. Selain di BIM, saya juga ada pelatihan apa tuh programming. Jadi nah itulah kayak disuruh belajar Python Pak. Aduh, pusing. Oke. Oke. Oke, disuruh gitulah programming. Terus habis itu eh, terakhir kemarin apa common data environment tuh ada nggak? Harusnya kalau di Peru itu kayak apa sih, kita bikin OneDrive tapi isinya tentang project kita itu Oh, oke, 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 di-storing ke oke, owner oke. gitu. Biasanya tuh Oh, owner-owner iya, iya. itu kayak Perumnas dan lain-lain. Iya, Kurang iya. lebih kayak gitu sih, Pak. Siap, 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 siap. Gitu ya. Jadi mungkin Andi mau ada tambahan? Sebelum kita ke biasanya ini paling ditunggu-tunggu juga tuh tentang benefit tuh. Sebelum kita ke benefit mungkin ada sebelum ke gaji dan lain-lain ya. Mungkin kan ada benefit juga gitu. Mungkin ada tambahan. Mungkin ini ya, sebelum menyampaikan benefit financially benefit dari apa yang bidang konstruksi bisa berikan, tapi lebih ke tantangannya apa sih Gus? Nanti kita bisa compare, dengan tantangan segitu worth it apa tidaknya gitu ya, baru nanti ke benefitnya gitu ya. Tantangannya misalkan tadi Bagus bilang, oh ini seluruh Indonesia nih proyeknya, walaupun ternyata di Waskita tadi di awal disampaikan, bisa memilih nih gitu ya, tidak semua dari Sabang sampai Merauke itu dipilih semuanya gitu. Tantangan-tantangan apa aja gitu ya yang ada di sana. Termasuk yang overseas mungkin. Jadi Oke, yang siap. sampai ke luar negeri juga. Iya. Nah, Sejujurnya tambahan dikit mungkin nanti sampaikan terkait sistem kerjanya ya, itu bagian dari tantangannya gimana gitu. Oke. Ya. Sejujurnya overseas saya checklist sih. Saya pengen sih sebenarnya kerja di luar negeri itu. Tapi mungkin itu lebih tepatnya itu tuh kayak pertanyaan seleksi, apa pertanyaan jebakan sih sebenarnya, Bang Sandi. Kayak pas seleksi itu, ini anak sebenarnya cuma pengennya apa maunya Jawa doang atau sebenarnya cari muka banget, checklist semuanya atau kayak gimana sih gitu. Jadi karena pada akhirnya di SK pegawai tetap saya di situ tuh ada pasal siap ditugaskan dimanapun gitu. Jadi sebenarnya kita sama berarti ya. Oke. Itu balik lagi gimana kita dekat sama satu tim waskita lah gitu. Kayak misalnya sejujurnya saya nggak pernah request ya proyek di Lombok itu, kebetulan karena mereka tahu saya orang Lombok, jadi justru saya, kamu mau di Lombok nggak? Ya mau lah Pak, masa saya nolak sih di Lombok gitu. Karena ada asas kedekatan gitu lah sama mitra kerja kita gitu. Terus kalau tantangannya ya, menurut saya pribadi mempelajari hal baru itu sebuah tantangan. Apalagi kita harus mengadaptasi sebuah prosesnya itu ya, dimana ya harus sesuai dengan cara yang benar gitu loh, jangan apa yang harus caranya 1 2 3 ya jangan ABC ya 1 2 3 gitu. Habis itu dari saya selalu berusaha itu mengadaptasi. Habis dari adaptasi itu coba nih apa yang bisa diimprovisasi dari proses itu gitu. Dari adaptasi itu akhirnya kita bisa melewati dari tahapan tersebut. Jadi contohnya kayak misalnya kemarin saya disuruh permodelan erection box gitu yang di Palembang tadi ya. Pokoknya setelah sekarang nih, setelah dapat beberapa proyek lainnya, saya pikir lagi, kenapa saya nggak pakai tahapannya dengan alat angkut yang lebih besar. Jadi saya bisa minimalisir satu alat itu, jadi waktunya lebih cepat, biaya lebih murah, dan mutunya lebih terjaga. Contoh-contoh ringannya kayak gitulah. Jadi lebih men-challenge diri sendiri sih tepatnya gitu. Nah, kalau working load-nya sendiri, kalau di bidang konstruksi tadi saya sudah sampaikan ya, kalau saya kan site engineer, saya kan di project.
Dan saya emang lebih senang di project sih sebenarnya. Jadi kan kalau di UAS kita ada ya ada tim lapangan, ada tim headquarter ya gitu ya, di Cawang tadi. Jadi kalau tim project itu emang tugas utamanya adalah produksi untuk mendapatkan sebuah value untuk kita kembalikan ke perusahaan. Dimana kalau yang di headquarter itu lebih banyak tugasnya adalah sebagai project control, manajemen project, sama ya tadi ada banyak banget sih sebenarnya kalau di headquarter tuh dari marketing, terus center of excellence tadi yang di bidang engineering, ada perencanaannya, habis itu ada production controlnya, ada supply chain manajemennya, habis itu ada bidang apa tuh pengelolaan peralatan sampai ke human capitalnya itu tadi. Gitu. Nah kalau saya sendiri di project itu namanya kontraktor ya. Kan kata dasarnya kontrak, tergantung gimana bunyi kontrak gitu. Jadi saya di kontrak itu contohnya kayak di sini di Medan, bunyi kontraknya adalah waktu kerja itu adalah 900 hari kalender. Nah jadi udah nggak lihat tuh ada Natal kayak, ada tahun baru kayak, ada Lebaran, pokoknya gimana 900 di hari ke 900 itu barang udah jadi gitu kan. Iya. Nah jadi nanti kembali ke kami lagi, kami yang nempatin tuh dari 900 hari itu kita mau kerjanya di mana-mana aja sih. Tapi bukan berarti dengan klausul 900 hari kalian itu kita jadi kerja rodi tanpa kerja rodi bagi kuda gitu kan. Yeah. Tetap ada manusiawinya karena kan kita apalagi BUMN tuh tetap harus balik ke peraturan Kementerian Ketenagakerjaan gitu kan, bahwa ada apa sih namanya working hour-nya gitu ya Bang. Yeah. Nah jadi kalau saya sendiri itu kerjanya ya Senin ke Minggu, karena saya itu lebih ke engineering, jadi saya di Direksi KIT, kebanyakan Direksi KIT itu berkecimpung sama owner dan konsultan supervisi. Jadi di situ tugasnya untuk sekarang ini scheduler, terus method statement, sama BIM, sama progress gitu. Jadi terkait hal-hal tersebut itu di tanggung jawab saya. Yang lainnya ada tim-tim lapangan, ada tim pelaksana yang mengawasi pekerjaan, ada tim administrasi kontrak, ada tim quantity surveyor dan lain-lain. Itu kerjanya ya sebenarnya kita sesuai kewajiban kita kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Nah selepas itu yang emang ada dikembalikan ke bagian-bagian masing-masing. Jadi nanti dikasih ke apa tuh kayak si manajer masing-masing bagian. Jadi kan manajer engineering saya bilang kita kayaknya harus selesaiin kerjaan ini ya. Berarti kita akan ada overtime-nya gitu ya. Jadi ya, lemburnya lah gitu. Nah tapi kalau saya sih apa ya? Nggak apa ya? Mungkin karena kebiasaan nongkrong di himpunan gitu kan ya. Jadi ya apa namanya overtime itu ya sekaligus untuk inilah apa sih namanya sharing-sharing. Ya sharing-sharing lah sama senior-senior gitu, apa sih kayak gimana sih tahap apa yang bisa kita ekstrak dari mereka. Jadi kalau saya biasanya lembur, tapi saya lembur pernah saya lembur sampai jam itu paling ekstrim. Lemburnya sampai jam 4 pagi itu karena harus nyiapin data buat audit BPK gitu. Oh ya, oke. Itu harus ngeprint banyak banget, itu disusun, dimasukin kontainer, terus kita harus mobilisasi ke kantornya, banyak lah. Tapi overall saya lebih seringnya lembur itu cuma sampai jam 9 atau jam 10 lah, seperti itu. Tapi kalau emang dibutuhkan hal-hal yang taktis dan emang harus apa tuh namanya segera diselesaikan ya kita lanjut aja gitu.
seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang di kantor pusat sih yang setahu saya mereka sama, kita working hour-nya kewajibannya mereka jam 8 sampai jam 5. Cuma mereka ya tetap Sabtu Minggu libur. Jadi nggak ini nggak masuk Sabtu Minggu. Terus mereka juga lembur case by case gitu. Jadi nggak setiap hari lembur. Jadi oh kita nih ada mau tender di Makassar, ya, kita harus segera submit dokumen tendernya 2 hari lagi ya. Mau nggak mau pasti ada tim tender yang lembur kayak gitu. Nah tapi kalau di project meskipun apa ya kita kan di lapangan ya. Maksudnya kan kayak keluarga saya kan ada di Lombok gitu, saya di Medan gitu. Nah saya ya nggak selama 900 hari itu di Medan terus sih gitu, bisa gila juga saya. Iya, betul. Itu kalau di project itu kami dapat kesempatan buat cuti gitu lah. Cutinya tapi ya beda sih sama sektor-sektor lainnya ya. Kalau sektor-sektor lainnya mungkin cutinya lumayan cepat gitu ya, reputasinya gitu ya. Kalau di kami itu tergantung project manajernya. Jadi ini hak prerogatif ke manajer project. Ada yang 2 bulan sekali pulang, ada yang 3 bulan sekali. Ada yang kalau di overseas tuh, yang di luar negeri, mereka itu 6 bulan sekali baru pulang. Gitu. Maksudnya 6 bulan sekali itu dibiayai oleh itu fasilitas kantor gitu ya. Nah, tapi kayak misalnya nih saya dalam rentan itu belum jadwalnya saya cuti, tapi ada hal-hal yang urgent kayak misalkan adik nikah atau istri lahiran lah gitu misalkan. Ya itu kita dipersilahkan aja izin. Cuma ya itu dari diri sendiri, itu maksudnya buat beli tiket dan lain-lainnya. Tapi kalau emang pas jatahnya itu cuti, ya itu tiket pulang perginya dikasih. Oke, wah mantap ya, tiket pulang pergi dikasih. Jauh Pak, Medan ke Lombok. Iya, betul. Terus kalau asuransi dan lain-lain itu benefitnya juga ada juga ya? Iya, alhamdulillah ada sih Bang. Kami di Waskita itu BPJS sudah pasti ya, kita BPJS Kesehatan, ada di anggota BPJS Tenaga Kerjaan. Terus dilepas selain itu, kita juga kayak ada fasilitas reimbursement gitu ya, buat kesehatan. Itu untuk kacamata, apa lagi? Lupa aku ada lagi kayak kacamata. Terus kalau selain reimbursement, kita kebetulan Waskita juga kerjasama sama pihak asuransi. Oke. Di situ, jadi kita juga dapat, ya disitulah kita ya dapat plafon gitu lah. Maksudnya setahun ini plafon kamu sekian gitu ya, silakan dimanfaatkan. Terus plafonnya pun juga tergantung case-nya gitu. Misalnya dan plafonnya itu mengcover sampai anak gitu ya. Jadi nggak cuma diri sendiri, sampai keluarga juga gitu. Sampai istri, anak 2, maksimal anak 2. Kalau anak ketiga itu udah dari biaya langsung. Jadi kalau punya anak 2 itu masih tercover sama itu plafonnya dari Waskita. Terus misalnya kan kalau lahiran tuh beda case ya. Jadi kan kalau lahiran kan lumayan besar tuh ini biayanya. Itu beda lagi. Terus kalau misalkan kayak saya ini mau tambal gigi atau operasi bedah mulut gitu ya, itu bisa juga gitu. Itu sih. Oke. Mungkin bisa lanjut ya, Andi ya? Mungkin lebih ke range sih mungkin. Jadi kalau misalkan kamu di tingkatan mana, nggak usah spesifik. Tapi kayak ini challenge buat kamu buat bisa menjelaskan range. Karena kan pasti juga selain geospasial juga ada yang lain-lain juga. Tapi di setiap tingkatan aja sih. Oke. Iya. Mulai dari tahap OJT gitu ya. OJT. Range saja. Ya, oke. OJT yang saya alami ya, Mas Andi. Iya. Kalau saya kemarin itu range-nya di 4.500, 4,5 juta sampai 5,5 juta. Oke. Terus masuk ke PTT sama atau dapat tambahan? Beda. Oke. Pas PTT itu saya range-nya kurang lebih di 6,5 sampai 7,5-an. Oke. Diangkat pegawai tetap? Ini gaji kan ya? Bukan take home kan? Iya. Kalau pegawai tetap itu, kalau pegawai tetap di Waskita ada ininya Mas, ada jenjangnya. Ada grade-nya ya? Betul Mas Andi, ada grade-nya. Jadi kalau officer itu dia range-nya di
tadi 7,5 sampai 8,5. Mm-mm. Nah, officer juga itu officer ini di grade yang sama. Ini masih grade yang sama. Di kita tuh ada sistem namanya apa sih? Compact ratio ya, apa ya? Kalau di Hmm. Bang Eka nggak tahu namanya. Jadi itu kayak pencapaian kan kita setiap tahun ada KPI ya. Oh ya, Hmm. KPI ya. Nah, jadi kayak misalkan kita Hmm. KPI tercapai nih. Nah, nanti compact ratio kita tuh meningkat gitu loh. Hmm. Misalnya kita kan pas baru masuk di grade itu kita compact ratio-nya 100% lah, anggaplah gitu ya, 100%. Nah, nanti berjalan tahun, oh ini tercapai KPI-nya, jadi nanti nilai compact ratio-nya naik tuh jadi 110%, 120%. Nah, jadi nanti itu gaji pokok kita dikalikan oleh itu. Oh, Jadi, oke. Oke. Mantap, jadi mantap. dia emang berjenjang gitu ya. Gitu kurang lebih. Sampai ke set engineer atau sampai ke SPV, sampai ke Waduh, BOD? kalau- Enggak usah ya. Belum, Jadi nanti, ini nanti kalau saya udah SVP tolong diundang lagi ya. Oh iya, oke. Saya ceritain deh. Oke. Nanti ini juga informasi juga buat apa ya, sobat Indopeta semua yang mau ke industri apa namanya, konstruksi, ke bidang konstruksi gitu ya. Jadi gambaran dulu, jadi tantangannya seperti itu, seberat itu. Jadi kayak nggak ketemu sama orang tua, nggak ketemu sama apa namanya, keluarga juga, buat yang sudah menikah juga gitu nanti. Nah itu tantangannya sejauh itu. Terus habis itu nanti juga mungkin masih ada cuti. Terus untuk kesehatannya juga udah terjamin. Mungkin tadi juga udah disebutin ada teman kamar, berarti dapat mes juga tuh berarti ya Oh kan? iya ada. Ya kan. Nah terus habis itu apa namanya, benefit-benefit lain kayak development skill-nya teman-teman juga. Nah itu tuh hal-hal seperti itu yang mungkin kita untuk teman-teman fresh graduate itu biasanya lebih ke gaji aja, tapi padahal selain gaji itu ada beberapa benefit lain atau juga berapa apa namanya apa kayak hal yang bisa kita dapat selama kita kerja gitu loh. Betul. Nah, itu yang mungkin teman-teman pas wawancara atau pas interview itu juga bisa tanyain juga gitu. Apakah yang didapetin tuh ada benefit-benefit lain atau dapat fasilitas lain selain gaji pokoknya atau tunjangannya atau jasprotnya atau yang disebut ya apa gaji ke-13-nya gitu ya. Nah, itu selain rupiah tuh ada hal lain juga kayak gitu. Tapi semua itu biasanya sesuai sama tantangan dan juga challenge yang akan dihadapi oleh teman-teman juga gitu ya. Mungkin dia ada tambahan juga. Ya itu sih, bahwa nggak boleh hanya melihatnya sebelah mata, oh gajinya gede, tapi ya tetap tadi kita bilang tantangannya besar, itu juga harus dipertimbangkan tuh. Kemudian tadi resiko-resikonya juga, jadi kenapa di konstruksi itu bisa dikasih reward sebegitu besar dibandingin bidang lain ya, karena resikonya mereka juga jauh lebih besar gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Dan tadi sempat disampaikan oleh Bagus, ternyata mungkin saja tidak semua orang cocok bekerja di bidang ini gitu. Dengan katakanlah 3 bulan baru dapat libur gitu, baru bisa bertemu keluarga gitu. Mungkin ada yang bisa menahan rasa stresnya selama itu, mungkin ada juga yang tidak gitu. Ini juga jadi bagian yang harus dipertimbangkan, terutama fresh graduate ketika memilih pekerjaan, tidak hanya semata-mata karena wah ini nih menarik nih ininya, rewardnya, gajinya, fasilitasnya, tapi dipertimbangkan juga hal-hal yang lain seperti itu. Mungkin kita lanjut ke bagian yang terakhir Kak, yang harus mungkin Bagus jelaskan terkait tips dan triknya nih, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan, apalagi mumpung masih fresh graduate nih, ada beberapa orang gitu. Kira-kira apa aja nih yang bisa mendukung di pekerjaan, khususnya di konstruksi. Siap. Oke, Mas Andi. Jadi kalau tips and trick ya, misalkan pengalaman pribadi, sebelum kamu memilih untuk kamu mau bekerja di bidang apa tuh, sebaiknya kamu cari tahu dulu itu pekerjaannya apa. Jadi jangan karena saya tadi ya, saya iseng-iseng aja gitu kan, geodesi gitu, konstruksi gitu. Itu sebenarnya bukan contoh yang baik sih sebenarnya. Cuma alhamdulillahnya saya cocok gitu. Mungkin kalau enggak, mungkin saya udah nggak di sini gitu bicara tentang hal itu. Jadi sebaiknya sebelum mendaftarkan bekerja di A gitu, ya minimal kita tahu dulu tuh A itu bergerak di bidang apa, habis itu prospeknya seperti apa. Jadi kita minimal punya kejelasan gitu loh terkait seperti apa sih kita di 2 sampai 3 tahun ke depan itu. Apakah saya masih ada di bidang itu pada saat itu gitu loh. Jadi kita harus cari tahu dulu terkait hal itu.
Nah, berikutnya setelah kita udah pasti sama bidang itu, eh eh, ditekuni gitu. Pada udah pasti, terus kita gabung di sana dan udah diterima, silahkan langsung ditekuni gitu pekerjaan itu. Jangan apa ya, euforia jangan terlalu lama lah gitu. Jadi udah, oh gue udah punya kerjaan nih, teman gue masih ada yang nyari-nyari kali apa ya gimana gitu ya. Tapi ya jangan 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 terlalu lama euforia di sana. Ya bersyukur secukupnya gitu. Gimana? Habis itu eh kalau tadi yang saya sampaikan ya, kayak aktif mencari tahu sih lebih tepatnya. Jadi eh, orang akan tumbuh kepercayaannya kepada kita pada saat kita tuh melaksanakan eh, minimal sesuai dengan apa yang diminta, bahkan akan lebih memberikan impresif yang lebih besar kepada mereka saat kita bisa memberikan nilai lebih dari apa yang mereka syaratkan gitu. Nah, hal-hal tersebut tuh ya menurut saya bisa membawa saya sampai tahap seperti ini gitu. Dan berikutnya, jangan pernah takut hal yang baru. Nah, karena itulah kan saya sebelumnya udah ngelewatin ya S1 gimana, S2 gimana. Jadi yang saya kan selalu bertanya apa sih bedanya S1 sama S2 gitu. Mungkin setiap orang beda ya. Kalau S1 kan skripsi isinya cuma metode, nanti S2 tuh tesis isinya analisis. Nanti kalau S3 disertasi itu isinya invention gitu atau sebuah penemuan gitu. Nah, ya mungkin nggak salah juga pola pikir seperti itu, tapi kalau dari saya pribadi, S1 tuh sebenarnya ngebentuk pola pikir sih sebenarnya kalau dari saya pribadi. Jadi pada saat kita diberikan sebuah kasus A, nah gimana kita bisa menyelesaikan kasus A ini secara porsinya gitu. Jadi ya namanya kerja ya, kecuali kita freelance, kita kerja sendiri gitu. Di bidang kerja itu kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, kita gimana kita bisa menyelesaikan sebuah kasus itu bersama dengan orang lain dan mencapai goals itu bersama-sama kayak gitu. Nah, jadi apalagi kita misalkan sebuah kasusnya itu di luar bidang kita gitu. Jadi jangan takut hal baru gitu karena ada YouTube tutorial India gitu. Nah, ini dia semua hal itu bisa dipelajarin. Intinya itu akan balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana kita nge-set diri kita sendiri. Kalau saran saya lebih banyak rendah dirinya gitu. Meskipun mungkin kita di kampus IPK-nya cum laude gitu ya, summa cum laude lah gitu. IPK 4 sempurna gitu. Tapi ya, namanya di bidang kerja tetap kita harus menghormati mereka yang telah ada duluan di bidang itu. Jadi ya tetap merendah ya gimana kayak padi mungkin ya perumpamaannya semakin berisi semakin menunduk. Nah, disitulah kita akan menemukan sebuah titik optimum gitu lah untuk apa sih itu kan balik lagi manfaatnya ke diri kita sendiri gitu. Oh, alhamdulillah saat ini saya sudah bisa A B C D E. Insya Allah kedepannya saya akan untuk mendapat target yang lainnya adalah saya akan melakukan EFGH. Kurang lebih tips and tricksnya gitu sih Mas Andi. Oh, sama satu lagi mungkin ini ya, kalau meskipun kalau saya gitu ya misalnya Senin sampai Minggu kerja gitu, tapi sebenarnya nggak full Senin sampai Minggu tuh benar-benar kerja. Contohnya kayak sekarang kan saya tinggalin kerjaan saya. Tapi itu gimana kita pinter-pinternya ngatur waktu kita aja sebenarnya. Jadi nggak melulu saya beneran cuma di depan laptop gini atau di lapangan nontonin orang kerja, ya nggak gitu juga gitu. Itu justru malah di bidang kita kerja gini kita harus punya hobi lah gitu. Kita harus punya hobi, terserah itu mau futsal kayak mau main bola, mau main volley, main catur lah terserah, atau Mobile Legend gitu ya boleh lah. Intinya kita tetap balik kita butuh hobi itu supaya untuk menjernihkan pikiran kita aja. Tapi ya jangan berlebihan karena kan tetap kita tupoksinya apa. Itu sih. Oke, makasih bagus jawabannya, komplit banget.
kalau saya rangkum sedikit nih, mulai dari mau masuk pekerjaan aja kita harus tahu dulu nih mau ngapain di sana ya gitu. Kita harus cari tahu dulu itu bidang itu bakal ngapain aja, kita bisa contribute apa aja gitu, sesuai passion kita apa enggak. Kemudian kita udah harus bekalin, harus adaptif gitu, apapun tantangannya kita coba penuhi melebihi ekspektasi klien kita gitu ya. Itu nilai-nilai yang bagus selama ini bawa di sana. Semoga ini tetap terus berlanjut ya Gus ya. Jadi kita Amin. tunggu jadi SPV, DPV dan jabatan-jabatan lainnya untuk sharing gitu. Semoga ini jadi bekal yang baik juga buat teman-teman pendengar ini, peserta Sobat Indopeta. Jangan takut untuk berkarya dimanapun, bisa dipelajari dari tutorial YouTube India. Yang menarik tadi atau dari mini kelas Indopeta gitu. ya. Betul sekali. Atau dari Kita coba Indopeta jembatani ya. itu sebenarnya salah satu tujuannya. Cuma yang menarik tadi adalah yang saya ingin highlight untuk kita semua adalah bahwa belajar itu bisa dari mana aja. Kalau tadi ya katakanlah bercandanya kita dari tutorial YouTube, ternyata bagus pun belajar dari tukang sapu di jalanan. Nah itu menurut saya nilai yang wow banget ya gitu. Belajar ke orang yang lebih tua gitu atau senior di tempat kerja, hal-hal yang wajar gitu ya, yang harus kita lakukan. Tapi dari mungkin yang kita katakanlah di kantor ada OB, kita pun ternyata bisa belajar dari hal itu gitu ya, banyak hal yang bisa kita ambil. Mungkin itu yang salah satu yang bisa saya highlight ya, jadi catatan bagi kita semua, khususnya bagi saya gitu. Mungkin itu ada tambahan dari Eka. Paling aku karena waktunya juga udah mepet banget juga, aku izin share screen ya. Kita ada sedikit mini review buat acara hari ini. Teman semua boleh setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi. Nanti dokumentasinya itu bisa di share ke Instastory teman-teman atau ke WA Story-nya teman-teman. Kalau ke Instastory harus nge-tag @Indopeta dan juga bisa pakai caption bebasnya. Jadi misalkan keren banget atau ada masukan, saran, kritik, saran, boleh banget juga di Instastory-nya juga. Nah, nanti setelah itu nanti kan kita bisa cek juga melalui akun Instagram kita. Nah, nanti kita bisa cek nih siapa yang udah ngirim, siapa yang belum. Nanti dari situ kita bakal kirim sertifikatnya ke teman-teman semua gitu. Terus jangan lupa yang terakhir isi untuk feedback-nya ya gitu. Oke, paling gitu aja untuk dari aku, Di. Mungkin kita bisa lanjut ke closing. Foto bersama. Iya. Ayo teman-teman semua, kalau buat yang belum buka kameranya dan juga virtual background-nya bisa dibuka dulu. Mungkin sebentar aja kita bisa ambil dokumentasinya. Ini ada beberapa nama yang mungkin udah pernah ikut juga ya di beberapa mini kelas atau beberapa Indopeta Talk juga. Terima kasih buat ini lagi ada kereta kali ya. Terima kasih buat atensinya sama buat buat atensinya sama buat kesetiaannya juga buat ikut program Indopeta gitu ya. Indopeta sih tetap bakal terus mencoba memberikan ilmu-ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman dari teman-teman expert yang akan terus kita share gitu ya. Jangan lupa juga Indopeta ada YouTube-nya, ada Instagram-nya juga yang bisa di-follow sama teman-teman juga. Oke, mungkin kita langsung aja ya untuk dokumentasi. Saya hitung mundur 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah open cam dan juga udah ikut sesi dokumentasi. Ini ada oke. Terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu lagi di Indopeta berikutnya. Indopeta Talk maupun mini kelas maupun beberapa program kita selanjutnya gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya.